Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 497. Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Hati-hatilah. Yang kita pertanggungjawabkan sekarang adalah keselamatan Kanjeng Pangeran Puger serta keluarganya." "Baik, Ki Lurah." Dalam pada itu, seorang abdi telah memberitahukan kepada Pangeran Puger bahwa Ki Bekel dan beberapa orang bebahu telah datang untuk menghadap. Pangeran Puger pun kemudian keluar dari ruang dalam dan duduk di peringgitan Banjar. "Hamba mohon maaf, Kanjeng Pangeran, bahwa para pengiring harus berdesakan di Banjar ini." "Tidak apa-apa, Ki Bekel. Mereka justru merasa lebih hangat berkumpul yang satu dengan yang lain. Mereka sempat berkelakar di antara mereka. Kami sudah berusaha sejauh dapat kami lakukan, Kanjeng Pangeran." Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu itu berkeberatan untuk menerimanya. "Jangan dipikirkan, Ki Bekel. Ki Lurah Agung Sedayu adalah seorang prajurit. Sikapnya pun sikap seorang prajurit pula. Hamba, Pangeran. Hamba mohon jika ada sesuatu yang perlu, jangan segan-segan memberikan perintah kepada hamba atau para bebahu. Semuanya sudah cukup, Ki Bekel. Tetapi baiklah, jika aku memerlukan sesuatu, maka aku akan memberitahukan kepada Ki Bekel. Hamba serta rakyat padukuhan ini mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang telah kami terima. Pangeran telah bersedia bermalam di padukuhan kami." Kanjeng Pangeran Puger tersenyum. Katanya, "Kamilah yang harus mengucapkan terima kasih, Ki Bekel." Untuk beberapa lama Ki Bekel masih duduk bersama Pangeran Puger di peringgitan. Namun kemudian Ki Bekel itu pun berkata, "Silahkan Pangeran beristirahat. Kami mohon diri. Tetapi sekali lagi hamba sampaikan kepada Pangeran, jika Pangeran menghendaki sesuatu, hamba mohon Pangeran memberikan perintah kepada hamba atau kepada bebahu yang lain. Salah seorang di antara kami akan berada di rumah sebelah, Pangeran." Terima kasih atas kebaikan Ki Bekel serta para bebahu. Sejenak kemudian, Ki Bekel dan para bebahu itu pun meninggalkan peringgitan, melintasi halaman di antara beberapa buah pedati. Ada yang kosong, tetapi ada yang berisi beberapa buah peti yang diselubungi dengan kain berwarna hitam. Di pedati yang berisi beberapa buah peti itu, dua orang abdi pengawal duduk terkantuk-kantuk. Namun di pedati yang berada di sebelahnya, dua orang yang lain berjaga-jaga pula. "Selamat malam, Kisanak," sapa Ki Bekel yang lewat di sebelah pedati itu. "Selamat malam, Ki Bekel," jawab keempat orang itu hampir berbareng. "Kenapa Kisanak tidak naik ke Pendapa Banjar? Bukankah tempatnya masih cukup lapang?" Seorang di antara keempat orang itu menjawab, "Di sini malah lebih hangat, Ki Bekel. Kami alasi pedati ini dengan dami di bawah tikar kami. Lunak dan hangat." Ki Bekel tertawa. Katanya, "Ya. Tetapi tentu sedikit gatal." "Setelah terbiasa, kami tidak merasa gatal lagi, Ki Bekel." Ki Bekel itu tertawa. Namun ia pun kemudian meneruskan langkahnya menuju ke regol halaman Banjar yang luas itu. Di sebelah regol ia melihat dua orang prajurit yang bertugas. Kepada mereka Ki Bekel itu pun menyapa pula. "Selamat malam, Kisanak." "Selamat malam," jawab kedua orang prajurit itu. "Tugas kalian tidak terlalu berat di sini, Kisanak," berkata Ki Bekel. "Padukuhan ini adalah padukuhan yang aman. Bahkan jika kalian tertidur pun, tidak akan ada orang yang mengusik tempat ini. Syukurlah jika padukuhan ini aman, Ki Bekel. Tetapi sudah tentu bahwa kami tidak akan dapat tidur. Bahkan tidak bertugas pun kami kadang-kadang tidak dapat tidur." "Kenapa?" "Entahlah, Ki Bekel. Kami memang dilahirkan sebagai orang yang sulit tidur." Ki Bekel tertawa. Katanya kemudian, "Selamat malam, Kisanak." Ki Bekel pun kemudian telah meninggalkan Banjar padukuhan yang luas, di tengah-tengah halaman yang luas pula. Ki Lurah Agung Sedayu yang berada di antara pedati-pedati yang berada di halaman itu menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun mendekati kedua orang prajurit yang berada di sebelah regol halaman sambil berdesis. "Berhati-hatilah." "Iya, Ki Lurah." Malam pun menjadi semakin malam. Di langit yang cerah bintang nampak berkedipan. Selembar awan tipis bergerak didorong oleh angin mengalir ke utara. Ki Lurah Agung Sedayu duduk di bagian belakang Banjar itu.
Gelagah putih yang berada di antara para prajurit yang bertugas menyiapkan bekal dan perlengkapan itu pun mendekatinya dan duduk di sebelahnya. Malam terasa sangat sepi, desis Gelagah putih. Apakah para prajurit yang bertugas menyiapkan makan dan minum itu sudah tidur? Gelagah putih mengangguk sambil menjawab. Sudah, Kakang. Besok mereka harus bangun pagi-pagi sekali menyiapkan makan pagi. Tetapi seperti kemarin, mereka sekaligus akan menyiapkan makan siang. Sehingga saat kita beristirahat, mereka tidak terlalu banyak yang harus dikerjakan, sehingga mereka dapat ikut beristirahat pula. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Kau bawa tongkat baja putih Mbokayumu? Bertanya Agung Sedayu kemudian. Ya, Kakang. Mbokayu Sekar Mirah menitipkannya kepadaku. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Gelagah putih, biarlah malam ini tongkat itu ada pada Mbokayumu. Besok pagi kau dapat membawakannya lagi. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia pun bertanya. Kakang mendapat firasat buruk? Mungkin hanya sekedar kecurigaan. Tetapi ada baiknya kita berhati-hati. Aku pun merasakan sepinya malam ini. Gelagah putih pun kemudian pergi ke pendapa untuk menemui Sekar Mirah. Ternyata Sekar Mirah masih duduk bersandar tiang pendapa ketika Gelagah putih menemuinya. Rara Wulan berbaring di sebelahnya tetapi Rara Wulan pun masih belum tidur pula. Sementara itu, para abdi yang berada di pendapa itu sudah tidur pulas. Nampaknya mereka merasa sangat letih, sehingga mereka dengan cepat tertidur nyenyak. Ada apa, Gelagah putih? Bertanya Sekar Mirah. Kakang Agung Sedayu berpesan agar malam ini aku menyerahkan tongkat Mbokayu. Kenapa? Entahlah. Tetapi agaknya ada firasat agar kita berhati-hati malam ini. Sekar Mirah mengangguk. Diterimanya tongkat baja putihnya yang berada di dalam sarung kulit. Kakang Agung Sedayu juga berpesan kepada prajurit-prajuritnya agar mereka mewaspadai kemungkinan adanya sirep di Banjar ini. Sirep? Ya, Mbokayu. Kau dengar, Rara, desis Sekar Mirah. Itukah sebabnya aku merasa mengantuk sekarang? Tentu belum sekarang, sahut Sekar Mirah. Tetapi baiklah. Kita harus mengatasinya jika benar ada kekuatan sirep yang dihembuskan ke Banjar ini. Tetapi aku ingin berbaring saja dahulu sampai kita benar-benar merasakan pengaruh sirep itu. Kau akan tertidur sebelum pengaruh sirep itu benar-benar terhembus ke Banjar ini. Jika itu yang terjadi, maka diperlukan waktu sehari semalam untuk membangunkanmu, berkata Gelagah putih. Tentu tidak, jawab Rara Wulan sambil bangkit duduk. Aku tahu caranya melawan pengaruh sirep. Bukankah aku sekarang tidak sedang tidur? Pest, sudahlah. Nanti seisi Banjar itu terbangun. Gelagah putih tersenyum. Katanya. Nah, kau lebih baik duduk daripada berbaring. Tetapi Rara Wulan justru telah menjatuhkan dirinya lagi di sisi Sekar Mirah. Sekar Mirah pun tertawa. Katanya. Sudahlah. Tinggalkan kami, Gelagah putih. Ia tidak akan tertidur. Jika matanya terpejam, aku akan menggelitiknya. Gelagah putih pun kemudian meninggalkan mereka kembali ke belakang. Didapatinya Agung Sedayu masih duduk di tempatnya. Tetapi seorang prajuritnya duduk di sebelahnya. Dengar, Gelagah putih, berkata Agung Sedayu setelah Gelagah putih duduk di sebelahnya. Dua orang prajurit melihat bayangan bergerak di kegelapan. Namun kemudian bayangan itu telah menghilang. Karena itu, kita harus menjadi lebih berhati-hati. Ya, Kakang. Sebentar lagi kita akan sampai ke pertengahan malam, Ki Lurah, berkata prajurit itu. Ya. Peringatkan para prajurit yang bertugas, agar mereka tidak menjadi lengah. Baik, Ki Lurah. Prajurit itu pun kemudian meninggalkan Agung Sedayu, memasuki gelapnya malam. Sebenarnya sebentar kemudian terdengar suara kentongan dengan irama darah muluk. Agaknya suara kentongan yang ada di rumah Ki Bekel. Suaranya bergaung memenuhi seluruh padukuhan. Biasanya kentongan di Banjar ini tentu juga dibunyikan di tengah malam begini, berkata Gelagah putih. Ya. Tetapi karena malam ini Kanjeng Pangeran Puger ada di sini, maka yang dibunyikan adalah kentongan di rumah Ki Bekel. Agung Sedayu pun berhenti sejenak. Namun kemudian ia pun berkata. Tetapi bunyi kentongan itu dapat juga menjadi aba-aba. Ya. Agaknya memang demikian. Keduanya pun terdiam.
Mereka menunggu apa yang akan terjadi. Tetapi bagi mereka berdua, malam itu menjadi semakin asing. Sebenarnya lah, beberapa saat setelah suara kentongan yang memberikan pertanda waktu bahwa malam telah sampai ke puncaknya itu tidak terdengar lagi gaungnya, maka terasa angin malam bertiup perlahan-lahan melintas di atas banjar itu. Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih duduk di belakang banjar. Sementara suasana di banjar itu pun menjadi semakin hening. Angin masih terasa menyentuh kulit, menyusup bersama tarikan nafas masuk ke dalam rongga paru-paru di dada. Ki Lurah Agung Sedayu adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Itulah sebabnya, maka ia pun menjadi sangat peka terhadap ilmu yang menyentuhnya. Karena itu, ketika terasa angin yang bertiup itu menjadi semakin tajam mengusap tubuhnya serta terhirup lewat pernafasannya, maka ia pun berdesis kepada Gelagah Putih. "Kau rasakan angin yang semilir sejuk ini, Gelagah Putih?" "Ya, Kakang." "Kau rasakan sesuatu yang hanyut bersama tiupan angin ini, Gelagah Putih?" Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ya, Kakang." Kecurigaan Kakang bukan sekedar sikap hati-hati seorang prajurit. Tetapi firasat Kakang memang sangat tajam. Aku mulai merasakannya, Kakang. Kita harus mulai bertindak sekarang. Jangan terlambat. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Kakang? Hubungi Mbokayumu dan Rara Wulan. Biarlah mereka pun mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk ini, katanya selanjutnya. Aku menunggu prajurit penghubung yang sebentar lagi tentu akan merasakan pula pengaruh sirep ini. Orang itu sudah berlatih secara khusus untuk mengatasi sirep yang bagaimanapun tajamnya. Ketika Gelagah Putih bangkit, ia melihat seorang prajurit datang menemui Agung Sedayu. "Ki Lurah," berkata prajurit itu. "Apakah benar tanggapanku atas tiupan angin malam ini?" "Sirep." "Ya. Kau benar. Siapkan kawan-kawanmu. Mereka harus berjuang melawan sirep ini. Tetapi jangan berbuat apa-apa, agar mereka yang menaburkan sirep ini menduga bahwa sirep mereka berpengaruh terhadap kita." "Ya, Ki Lurah. Aku akan ke halaman depan." Demikianlah, maka prajurit penghubung itu segera menghubungi kawan-kawannya, agar mereka bersiap menghadapi pengaruh sirep yang agaknya mulai ditebarkan ke banjar. Sementara itu Gelagah Putih dan Agung Sedayu pun telah pergi ke halaman depan. Gelagah Putih langsung pergi ke pendapa untuk menemui Sekar Mirah dan Rara Wulan. "Kau terlambat, Kakang," berkata Rara Wulan. "Apa yang terlambat? Kau tentu akan membangunkan aku karena kau memerlukan waktu sehari semalam. Kau tentu akan memberitahu bahwa telah ditiupkan sirep ke banjar ini. Ternyata aku sudah bangun sekarang, dan aku pun telah tahu bahwa sirep itu telah menebar di banjar ini." Gelagah Putih dan Sekar Mirah tersenyum. Dengan nada datar Gelagah Putih berkata, "Syukurlah jika aku tidak usah membangunkan kau sehingga memerlukan waktu sehari semalam." "Sudahlah," berkata Sekar Mirah. "Aku ingin melihat, apakah Ki Lurah Adipraya dan pengawal yang lain yang ada di dalam itu masih terjaga." "Baiklah. Tetapi Kakang minta agar kita memberikan kesan seakan-akan sirep itu mampu mencengkam kita. Bagaimana dengan para prajurit? Mereka mempunyai kemampuan untuk mengatasi sirep. Mereka sudah tahu bahwa telah dihembuskan sirep ke banjar ini." "Syukurlah." Sekar Mirah pun kemudian merayap ke pintu peringgitan. Perlahan-lahan ia membuka pintu peringgitan itu. Ternyata Ki Lurah Adipraya pun telah tertidur di antara kedua orang pengawal yang lain. Dengan cepat Sekar Mirah menemui Gelagah Putih yang masih berada di pendapa. Katanya, "Beritahu kakakmu bahwa Ki Lurah Adipraya pun telah tertidur. Kenapa Mbokayu tidak membangunkannya? Aku tidak begitu dikenal. Nanti akan dapat timbul salah paham. Biarlah kakangmu saja yang membangunkan." Gelagah Putih pun segera turun ke halaman. Ia tahu bahwa Agung Sedayu berada di halaman. Ternyata Ki Lurah Agung Sedayu berada di dekat pedati yang berisi beberapa buah peti serta diselubungi kain hitam itu. Ia sedang menugaskan 2 orang prajurit untuk membangunkan 4 orang pengawal yang tertidur. Sentakan mereka lewat ibu jari kakinya. "Bukankah kalian dapat melakukannya?" "Iya, Ki Lurah." Namun Gelagah Putih pun kemudian bertanya. "Tetapi 2 orang yang bertugas di regol itu tertidur, Kakang." "Mereka tidak tidur. Aku baru berbicara dengan mereka." Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Namun Gelagah Putih itu pun berkata,
Kakang. Menurut Mokayu Sekar Mirah, Ki Lurah Adipraya justru telah tertidur. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Katanya, Ki Lurah Adipraya tidak menaruh kecurigaan apa-apa, sehingga ia menjadi kurang berhati-hati. Jika saja ia mendapatkan firasat buruk dan berjaga-jaga, maka ia tentu akan dapat menghindari pengaruh sirep itu. Mokayu minta Kakang membangunkannya. Kenapa Mokayumu tidak membangunkannya sendiri? Mokayu takut terjadi salah paham. Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil berkata, "Baik. Aku akan masuk ke ruang dalam banjar itu." Setelah memberikan pesan kepada prajuritnya yang berada di halaman depan, maka Agung Sedayu pun segera masuk lewat pintu peringgitan. Ki Lurah Agung Sedayu pun segera masuk lewat pintu peringgitan. Namun, demikian ia membuka pintu dan melangkah masuk, Agung Sedayu pun segera berjongkok. "Kanjeng Pangeran belum tidur?" "Belum, Ki Lurah. Aku justru merasakan sesuatu yang tidak sewajarnya." "Sirep, Pangeran." Hamba datang untuk membangunkan Ki Lurah Adipraya serta kedua pengawal yang lain. Ternyata mereka tidak setangguh para prajurit dari pasukan khusus. "Bukan karena itu, Pangeran. Tetapi karena Ki Lurah Adipraya sama sekali tidak menaruh curiga, sehingga Ki Lurah tidak bersiap menghadapi kemungkinan ini." Kanjeng Pangeran Puger mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, "Apa sebenarnya yang membuat kau curiga, Ki Lurah Agung Sedayu?" "Penerimaan yang terlalu baik dengan persiapan yang sangat cermat, Kanjeng. Aku pun curiga, bahwa yang disebut Ki Bekel itu bukan Ki Bekel yang sebenarnya. Demikian pula para bebahu itu. Lalu di mana Ki Bekel dan bebahu yang sebenarnya? Mungkin mereka justru telah disekap dan ditawan." "Baik. Sekarang bangunkan Ki Lurah Adipraya." Ki Lurah Agung Sedayu pun segera memijit ibu jari Ki Lurah Adipraya. Sebuah getar yang panas telah mengalir menusuk nadi Ki Lurah Adipraya, sehingga ia pun segera terbangun. Ki Lurah Adipraya itu terkejut ketika ia melihat Kanjeng Pangeran Puger berdiri di muka pintu bilik sambil memegang sebatang tombak pendek yang sudah dilepas dari selongsongnya. "Ki Lurah tidur nyenyak," berkata Kanjeng Pangeran Puger. "Ampun, Pangeran, bukankah tidak terjadi apa-apa?" "Hamba, Pangeran. Tetapi bagaimana dengan Ki Lurah Agung Sedayu?" "Aku yakin bahwa Ki Lurah Agung Sedayu pun menjadi lebih berhati-hati karena suara burung hantu itu. Sebenarnya lah dua orang penghubung telah menemui Ki Lurah Agung Sedayu. Mereka telah melihat dari halaman di sebelah barat halaman banjar, gerakan beberapa orang melingkari halaman sebelah." "Bagaimana dengan kawan-kawanmu?" "Semuanya sudah siap, Ki Lurah. Beberapa orang berada di luar dinding halaman banjar. Yang di luar jangan bertindak. Biarlah mereka masuk lebih dahulu. Agaknya usaha kita menangkap mereka akan menjadi lebih mudah." "Baik, Ki Lurah." Dua orang penghubung itu pun kemudian merayap kembali menghubungi kawan-kawannya yang berada di luar dinding, agar mereka menyibak dan tidak mengganggu orang-orang yang akan memasuki dinding halaman banjar. Dalam pada itu, semua prajurit telah terbangun, termasuk para prajurit yang bertugas mengurusi bekal dan perlengkapan, serta para prajurit yang harus mempersiapkan makan dan minum bagi para prajurit dari pasukan khusus. "Aku masih mengantuk sekali," berkata seorang di antara para prajurit yang harus mempersiapkan makan dan minum itu. "Dengar, kau terkena pengaruh sirep. Alangkah nikmatnya tidurku. Aku belum pernah tidur senyenyak sekarang ini, meskipun aku tidur di pedati bercampur dengan karung beras." "Kau kena sirep," desis kawannya sambil menarik telinganya. "Hei! Kau harus berusaha melawan sirep. Bukan justru menikmatinya. Apakah kau tidak dapat tidur, sehingga kau menjadi iri dan mengganggu tidurku yang nyenyak?" Dengar, kawannya melekatkan mulutnya di telinga kawannya. Mereka telah datang merayap memasuki halaman banjar ini. Ada yang meloncati dinding belakang. Jika kau tidak terbangun, maka jantungmu akan ditusuk. Tidak dengan tombak atau pedang, tetapi dengan ujung bambu yang diruncingkan. "Hah?" Orang itu baru membuka matanya. "Ada apa?" Bangun dan sadari apa yang terjadi. Namun sejenak kemudian, orang itu telah sadar sepenuhnya. Dengan kemauan keras, ia berhasil mengatasi pengaruh sirep. "Kita harus mempertahankan semuanya yang kita pertanggungjawabkan. Ya. Tidak boleh sebutir beras pun jatuh ke tangan mereka. Mereka tidak membutuhkan berasmu.
Tetapi mereka membutuhkan perhiasan yang dipakai oleh para putri serta yang ada di dalam peti itu. Bukankah peti itu sudah dijaga oleh para prajurit yang bertugas? Ya. Di mana gelagah putih? Ada di halaman depan. Kanjeng Pangeran Puger. Prajurit-prajurit itu pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka tahu bahwa di halaman belakang banjar itu bertebaran prajurit dari pasukan khusus. Demikian pula di halaman samping dan halaman depan. Selain para prajurit dari pasukan khusus, para abdi pengawal Pangeran Puger pun tentu sudah bersiap-siap pula menghadapi segala kemungkinan. Mereka adalah pada abdi yang memiliki kemampuan seorang prajurit, yang mempunyai landasan kesetiaan yang sangat tinggi, di bawah pimpinan Ki Lurah Adipraya. Gelagah putih masih tetap berada di sela-sela pedati yang berada di halaman depan. Sekali-sekali ia memikirkan para prajurit yang bertugas menyiapkan makan dan minum. Di sepanjang perjalanan, seakan-akan ia tidak terpisah dari mereka. Mereka tentu sudah bersiap-siap di sekitar pedati mereka yang ada di halaman belakang banjar ini, berkata Gelagah Putih dalam hatinya. Pedati terutama yang membawa bekal dan perlengkapan kemudian memang telah ditarik ke halaman belakang. Beberapa saat para prajurit dan para pengawal itu menunggu. Mereka sama sekali tidak menunjukkan kesibukan serta memamerkan kemampuan mereka mengatasi sirep yang dihamburkan ke banjar itu. Mereka justru berusaha untuk diduga bahwa seisi banjar itu sudah tertidur nyenyak. Dalam pada itu, di ruang dalam, Kanjeng Pangeran Puger telah berusaha tidak terkejut jika terjadi sesuatu. Meskipun agak kesulitan, namun akhirnya Pangeran Puger dapat membangunkan beberapa orang putri dan memberitahukan keadaan yang sedang menyelimuti banjar itu. Jangan takut, berkata Pangeran Puger. Di sekitar kita ada para pengawal serta para prajurit dari pasukan khusus, yang dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu. Para putri itu memang menjadi tenang. Namun seorang di antara mereka pun bertanya. Bagaimana dengan para dayang dan para abdi perempuan yang berada di pendapa? Biar saja mereka tidur nyenyak. Para pengawal akan melindungi mereka. Di mana para pengawal sekarang? Di serambi sebelah menyebelah. Bagaimana dengan peti-peti pusaka itu? Bukankah sudah ada yang bertugas menjaganya? Putri itu pun mengangguk-angguk kecil. Namun di wajah para putri itu masih juga membayang kegelisahan meskipun mereka tetap bersikap tenang. Beberapa saat kemudian, suasana di banjar itu benar-benar menjadi hening. Semuanya nampak diam. Angin yang berhembus pun telah menjadi diam pula. Pada saat itulah, orang-orang yang mengembuskan sirep ke banjar itu merasa bahwa usaha mereka telah berhasil. 2-3 orang yang menyusup masuk ke halaman banjar lewat regol butulan di dinding halaman belakang yang sengaja masih terbuka sejak sore hari, tidak melihat seseorang yang masih bergerak di halaman belakang. Mereka pun merayap semakin dalam. Namun segala sesuatunya bagaikan sudah tertidur. Ketika orang-orang itu sampai di halaman depan, mereka melihat 2 orang prajurit duduk bersandar regol halaman. Kepalanya tertunduk. Tombaknya bersandar dinding. Nampaknya prajurit itu tertidur, desis salah seorang dari mereka yang menyusup itu. Kawannya mengangguk-angguk. Ketika mereka bergerak lagi, mereka melihat pula 2 orang prajurit yang bersandar sudut dinding halaman, demikian saja mereka duduk di atas tanah yang lembab. Seorang di antara orang-orang yang menyusup itu pun kemudian memberi isyarat untuk melihat-lihat di antara pedati yang berhenti di halaman. Orang itu melihat 2 orang prajurit tertidur bersandar roda pedati. Sirep Kiai Sanggawisa benar-benar tajam, desis seorang di antara orang-orang yang menyusup itu. Namun kawannya segera memberinya isyarat untuk berdiam diri. Ketika ketiga orang itu kemudian bergerak di sebelah pendapa, mereka melihat para abdi yang tertidur nyenyak. Sebenarnya lah bahwa mereka memang tertidur, kecuali Sekar Mirah dan Rara Wulan. Namun keduanya juga berbaring di antara para abdi yang tertidur itu. Bahwa salah seorang dari perempuan-perempuan itu, desis seorang di antara mereka yang menyusup itu. Pes, desis kawannya. Tetapi tentu ada di antara kita yang akan membawanya. Bahkan mungkin tidak hanya 1-2. Kawannya yang lain berdesis. Bodoh. Di halaman ada beberapa orang putri. Jika ada yang ingin membawa, bawa saja yang ada di dalam. Pes, desis kawannya pula. Orang-orang itu pun kemudian kembali ke halaman belakang. Mereka melihat kaki beberapa orang prajurit terjulur dari beberapa pedati yang berisi bekal dan peralatan. Mereka juga tertidur nyenyak.
Namun mereka tidak sempat melihat beberapa orang prajurit yang justru berlindung di balik semak-semak di kebun belakang, yang tidak merasakan gatalnya nyamuk yang menggigit kulit mereka. Tetapi para prajurit itu tidak berbuat apa-apa. Mereka membiarkan orang-orang itu mempersiapkan isyarat yang akan mereka berikan kepada kawan-kawan mereka yang masih berada di luar halaman. Orang-orang yang sudah berada di halaman belakang itu tidak lagi mempergunakan suara burung untuk memberikan isyarat kepada kawan-kawan mereka. Karena mereka yakin bahwa orang-orang yang berada di Banjar termasuk halaman dan kebunnya sudah tertidur nyenyak, maka seorang di antara mereka langsung membuka dua pintu butulan pada dinding kebun belakang yang menghadap sebuah lorong kecil di ujung kanan dan kiri. Pada saat itu pula, beberapa orang telah menyusup masuk ke kebun belakang, sementara seorang di antara mereka memberikan perintah. Yang lain masuk lewat regol halaman depan. Para prajurit di halaman depan juga sudah tertidur nyenyak. Pada saat itulah, para prajurit dari pasukan khusus yang tersebar itu mempersiapkan diri. Sejenak lagi mereka akan menyergap orang-orang yang telah memasuki kebun dan halaman Banjar itu. Panggraita Ki Lurah Agung Sedayu memang tajam sekali, berkata para prajurit itu dalam hatinya. Dalam pada itu, beberapa orang telah memasuki regol halaman depan. Namun mereka belum berbuat apa-apa. Meskipun mereka melihat prajurit yang tidur bersandar regol, namun sebelum ada aba-aba dari pemimpin mereka, mereka masih belum berbuat apa-apa. Para prajurit itu pun kemudian menyadari bahwa orang yang berniat jahat itu jumlahnya cukup banyak. Mereka sudah melihat para prajurit yang mengawal Kanjeng Pangeran Puger. Karena itu, maka mereka datang ke Banjar dengan jumlah yang memadai. Menurut perhitungan mereka, mereka mempunyai keuntungan sempat menyerang lebih dahulu pada saat para prajurit itu masih tertidur. Dalam beberapa saat, orang-orang yang berniat jahat itu telah berada di halaman. Mereka mulai menebar dan mengepung Banjar itu. Yang lain mempersiapkan diri untuk menguasai beberapa pedati yang dianggapnya memuat benda-benda berharga, karena benda-benda berharga itu tidak diturunkan dan disimpan di Banjar yang cukup luas itu. Namun yang tidak mereka perhitungkan telah terjadi. Karena para prajurit dari pasukan khusus itu juga bertebaran, tanpa disengaja seseorang telah menyentuh tubuh seorang prajurit yang berada di antara semak-semak. Prajurit yang sebenarnya tidak tertidur itu tidak sempat mengelak. Karena itu dibiarkannya kakinya terinjak. Sementara prajurit itu justru bersandar pohon perdu sambil memejamkan matanya. "Setan," geram orang itu. "Ada apa?" bertanya kawannya. "Ada yang tidur di sini. Tikam saja jantungnya. Belum ada aba-aba. Bukankah orang itu tidak akan sempat mengadu? Ia akan tidur panjang dan tidak akan bangun lagi. Aku menunggu perintah. Biarlah aku yang menikam jantungnya." Namun sebelum orang itu melangkah mendekat, seorang lagi berkata, "Di sini juga ada prajurit yang tertidur. Tentu yang lain berserakan di kebun itu. Nah, kita tusuk mereka satu demi satu. Pada saat jatuh perintah, maka lawan kita sudah tinggal sedikit. Mereka tidak akan sempat bangun," desis yang lain. "Kita tunggu saja perintah." "Apa salahnya? Biarlah aku yang melakukannya. Aku akan menikamnya dengan tombak pendeku seperti aku melubangi tanah dengan dahan kayu untuk menanam kacang di sawah." Prajurit yang berpura-pura tidur itu menjadi berdebar-debar. Namun tentu saja ia tidak akan membiarkan dadanya dilubangi. Jika orang itu benar-benar akan menikamnya, maka ia harus melawan. Apalagi prajurit itu yakin bahwa kawan-kawannya semua sudah bersiap kapan saja pertempuran itu akan dimulai. Ternyata orang yang akan menikam jantung itu tidak sekedar berbicara. Ia pun mendekati seorang prajurit yang bersandar pohon perdu itu sambil berkata, "Maaf, Kisanak. Aku bantu membuat tidurmu nyenyak selamanya." Namun orang itu terkejut ketika tiba-tiba kaki prajurit itu menyapu kakinya sehingga orang itu terpelanting jatuh. Terdengar orang itu berteriak karena terkejut. Namun ketika ia berusaha untuk meloncat bangkit, maka sebilah pedang telah terayun ke pundaknya. Tombak pendek di tangannya terlepas. Luka pun segera menganga. Teriakannya itu sangat mengejutkan. Bukan saja kawan-kawannya, tetapi juga para prajurit yang berpura-pura tidur. Karena itu, maka keributan pun segera terjadi di kebun belakang. Sebelum terdengar aba-aba, maka benturan senjata telah terjadi.
Dalam pada itu, salah seorang pemimpin kelompok prajurit dari pasukan khusus telah meneriakkan perintah pada anak buahnya untuk segera bangkit dan menyergap orang-orang yang telah memasuki halaman belakang. Pemimpin kelompok itu tidak mempunyai pilihan lain. Sementara itu ia pun yakin bahwa segala-galanya telah dipersiapkan dengan baik. Perintah yang diberikan oleh pemimpin kelompok itu telah disahut oleh pemimpin kelompok yang lain, yang ada di halaman samping. Kemudian oleh pemimpin-pemimpin kelompok lainnya pula. Pada saat itu Ki Lurah Agung Sedayu berada di dalam sebuah pedati yang tidak terlalu jauh dari pedati yang memuat peti-peti dan diselubungi dengan kain hitam itu. Agung Sedayu sendiri memperhitungkan bahwa sasaran utama dari serangan itu adalah benda-benda berharga yang berada di dalam peti-peti itu. Namun Ki Lurah Agung Sedayu masih menduga-duga, apakah gerombolan ini ada hubungannya dengan Ki Sabalintang. Ketika Ki Lurah Agung Sedayu mendengar aba-aba dari para pemimpin kelompok, maka ia pun segera tanggap. Tentu sesuatu yang tidak direncanakan telah terjadi. Ki Lurah pun telah mengira bahwa orang-orang yang memasuki halaman Banjar itu ada yang menginjak, atau kakinya terantuk salah seorang prajuritnya, sehingga benturan senjata telah terjadi sebelum saat yang telah mereka tentukan sebelumnya. Dengan demikian, maka para prajurit yang berpura-pura tidur pun segera bangkit. Yang berada di regol, di sudut-sudut halaman, yang bersandar roda pedati dan yang tersebar di mana-mana, segera mempersiapkan diri. Bahkan para prajurit yang berada di luar dinding halaman Banjar, telah berada di pintu regol halaman depan dan regol-regol butulan. Yang terjadi itu sangat mengejutkan orang-orang yang telah memasuki halaman dan kebun Banjar itu. Mereka tidak mengira sama sekali bahwa mereka telah terjebak dalam lingkungan dinding halaman dan kebun Banjar. Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayu pun segera berlari dan naik ke pendapa Banjar. Sementara itu para abdi perempuan masih tertidur nyenyak. Bahkan Sekar Mirah dan Rara Wulan pun masih berbaring pula di antara para abdi itu. Dengarkan aku, Kisanak, saudara-saudaraku yang berniat buruk yang telah memasuki halaman dan kebun Banjar ini. Ki Lurah berhenti sejenak. Lalu katanya pula. Mumpung belum terjadi kekerasan, marilah kita berbicara dengan baik. Kita akan dapat menyelesaikan persoalan ini tanpa menumpahkan darah. Ketika Ki Lurah Agung Sedayu terdiam, maka suasana pun menjadi hening pula. Tidak ada yang menyahut. Karena itu, maka Agung Sedayu pun berkata pula. Masih ada kesempatan untuk berbicara. Namun kemudian terdengar suara di antara penjaga pedati yang berada di halaman. Tidak ada pembicaraan apa-apa, Ki Lurah. Kami akan mengambil semuanya yang kami inginkan. Kami sedang memerlukan banyak dana untuk membangun kembali perguruan kami. Bukankah kau yang mengaku sebagai bekal padukuhan ini? Ya. Aku tidak akan ingkar. Aku sudah mempersiapkan orang-orangku dengan baik. Bahkan seandainya sirap kami tidak berhasil sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Tetapi jangan mengira bahwa kami bergantung kepada keberhasilan sirap kami. Tanpa sirap, kami akan menghancurkan kalian semuanya, jika kalian tidak membiarkan kami membawa semua pedati dan barang-barang berharga serta perhiasan para putri yang ada di ruang dalam itu. Kisanak. Perguruan apa yang akan kalian bangun itu? Perguruan Kedung Jati. Jadi kalian ini para pengikut Ki Sabalintang? Kami bukan pengikut Ki Sabalintang. Tetapi kami adalah murid-murid dari perguruan yang sama. Aku sudah jemu mendengar pengakuan itu, Kisanak. Sekelompok perampok, segerombolan penyamun, orang-orang yang tidak mempunyai tujuan selain membuat keonaran, semua mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Kalian telah berselubung nama perguruan itu untuk melakukan kejahatan di mana-mana. Persetan dengan tuduhanmu itu, Ki Lurah. Tetapi aku datang dengan orang yang jauh lebih banyak dari orang-orangmu. Tetapi orang-orangku jauh lebih baik dari orang-orangmu, Kisanak. Jika kau tidak berusaha menghindari benturan bersenjata, maka mayat akan berserakan di halaman dan di kebun Banjar ini. Ternyata pengalamanmu menghadapi kekuatan di luar dunia keprajuritan terlalu sempit, Ki Lurah Agung Sedayu. Karena itu, jangan menyesal bahwa prajurit-prajuritmu akan tumpas di sini. Bahkan jika tidak bersedia menyerahkan semua yang kami kehendaki, Pangeran Puger pun akan terbunuh pula di sini. Kanjeng Pangeran Puger bukan sebuah golek kayu yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kanjeng Pangeran Puger adalah prajurit yang jarang ada tandingnya. Karena itu, jika kau memaksakan kehendakmu, maka mayat kalian akan bertimbun di kuburan esok pagi. Kau terlalu sombong, Ki Lurah Agung Sedayu.
Sekali lagi aku peringatkan, tarik prajurit-prajuritmu. Biarlah mereka jangan mengganggu tugas kami. Jika kau tidak berkeberatan, sebut namamu, Kisanak. Namaku Kidang Limpat. Aku adalah kepercayaan Ki Sabalintang. Apakah Ki Sabalintang sekarang ada di sini? Ki Sabalintang hanya menangani tugas-tugas yang berat. Perkara-perkara kecil seperti ini tidak perlu ditanganinya sendiri. Besok pagi, aku akan menghadap dan melaporkan apa yang telah terjadi di sini. Ki Sabalintang akan bersedih jika aku melaporkan bahwa aku terpaksa membunuh beberapa orang. Tentu saja termasuk Ki Lurah Agung Sedayu. Jadi kalian tidak mau mendengar kata-kataku, bertanya Ki Lurah Agung Sedayu. Namun orang yang menyebut dirinya Kidang Limpat itu justru berkata, "Kaulah yang harus mendengarkan kata-kataku. Bukan aku yang harus mendengarkan kata-katamu." Sebelum Agung Sedayu menjawab, tiba-tiba saja seseorang telah melenting tinggi, seakan-akan terbang dan hinggap di atas pedati yang memuat peti-peti yang diselubungi kain yang berwarna hitam itu. "Aku memerlukan pedati ini, Ki Lurah Agung Sedayu. Kemudian biarkan kawan-kawanku memasuki banjar itu untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Pangeran Pugar. Jangan mencoba menghalangi, karena usahamu untuk menghalanginya hanya akan berakibat memperpendek umurmu. Seorang sesepuh kami hanya ingin berbicara dengan Kanjeng Pangeran Pugar saja." "Sesepuh? Apakah yang kau maksud dengan sesepuh? Menurut tatanan urutan kekuasaan di lingkunganmu, apakah seorang sesepuh memiliki kuasa lebih tinggi dari Ki Sabalintang? Kau tidak usah mengurusinya. Aku sudah memperingatkanmu bahwa sesepuh kami, Ki Gagat Mulai dan Ki Naga Samekta, akan bertemu langsung dengan Kanjeng Pangeran Pugar. Jadi kau tetap akan meneruskan niatmu, meskipun serangan licikmu yang pertama gagal." "Apa yang kau maksudkan?" "Sirepmu itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi kami. Meskipun demikian, sirepmu ada juga gunanya. Sirep itu dapat membantu para abdi tidur nyenyak, sehingga besok pagi, jika saatnya meneruskan perjalanan, tenaga mereka sudah menjadi segar kembali. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Sombongmu menggapai langit, Ki Lurah. Tetapi jangan menyesali nasib burukmu. Kau akan segera mati." "Kidang Limpat. Masih ada waktu sekejap. Letakkan senjatamu dan tarik orang-orangmu." "Persetan. Aku akan menumpas orang-orangmu malam ini, termasuk kau sendiri. Adapun nasib Pangeran Pugar biarlah ditentukan oleh Pangeran Pugar sendiri. Jika ia bersedia bekerja bersama, maka ia akan selamat sampai tujuan. Tetapi jika tidak, maka ia akan berkubur di padukuhan ini." Ki Lurah Agung Sedayu tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Sikap Kidang Limpat sudah pasti. Karena itu, maka Ki Lurah itu pun kemudian berkata, "Baik. Kami atau kalian yang akan hancur di sini." Kidang Limpat itu pun kemudian meletakkan jari-jari tangan di mulutnya, terdengar suitan nyaring menggetarkan halaman dan kebun banjar padukuhan itu. Dedaunan pun rasa-rasanya telah berguncang, sedangkan dahan dan ranting pun bergoyang. Daun-daun yang menguning runtuh dan gugur di tanah. Ki Lurah Agung Sedayu merasakan betapa orang yang mengaku bernama Kidang Limpat itu ingin menunjukkan betapa tinggi kemampuannya. Sehingga suitan yang dilontarkan mampu menggetarkan udara di atas banjar itu. Namun ketika dedaunan masih bergoyang, maka tiba-tiba satu sosok yang lain telah melenting pula sebagaimana dilakukan oleh Ki Kidang Limpat, langsung hinggap di atas atap pedati itu pula. "Setan kau," geram Kidang Limpat. "Siapa kau?" Ki Lurah Agung Sedayu tersenyum. Sementara orang itu menjawab, "Namaku Glagah Putih. Kau sangka kau dapat menandingi aku? Bagaimana kalau aku yang bertanya seperti itu?" Kidang Limpat tidak menunggu lagi. Tiba-tiba saja ia pun telah menyerang Glagah Putih dengan kecepatan yang tinggi. Tetapi Glagah Putih sudah bersiap. Di atap pedati yang sempit itu, Glagah Putih bergeser ke samping. Namun ia tidak membiarkan Kidang Limpat itu menyerangnya pula. Karena itu, maka Glagah Putih pun telah mengayunkan tangannya mengarah ke kening lawannya. Tetapi Kidang Limpat pun mampu menghindarinya pula. Sambil bergeser surut sambil merendah, Kidang Limpat menyerang lambung. Namun dengan tangkasnya Glagah Putih menepis serangan itu. Dengan cepat pula kakinya terjulur menyamping. Kidang Limpat tidak sempat mengelak. Dengan menyilangkan tangannya ia melindungi dadanya. Dengan demikian telah terjadi benturan yang keras, sehingga tubuh Kidang Limpat berguncang.
Kidang Limpat tidak dapat bertahan berdiri di atap pedati. Karena itu, maka ia pun segera meloncat turun. Tubuhnya melenting dan berputar sekali di udara. Kemudian kedua kakinya dengan lembut menyentuh tanah. Namun Kidang Limpat itu terkejut. Demikian ia berdiri tegak, ternyata gelagah putih telah mulai menyerangnya pula. Iblis manakah yang merasuk ke dalam tubuh orang ini, gumam Kidang Limpat. Dalam pada itu, semua orang yang mengaku dari perguruan Kedung Jati itu pun telah bergerak pula. Aba-aba Kidang Limpat yang terdengar sampai ke sudut-sudut halaman dan kebun banjar, bagaikan api yang menyulut rapak kering. Api pertempuran pun segera berkobar. Ki Lurah Agung Sedayu tidak merasa perlu memberikan aba-aba kepada para prajuritnya. Ketika terdengar suitan nyaring, maka para prajurit yang telah bersiap sejak mereka mendengar perintah para pemimpin kelompok itu, tidak membuang waktu lagi. Serentak mereka pun menyergap orang-orang yang berada di dekat mereka. Orang-orang yang memasuki kebun dan halaman banjar itu masih juga terkejut ketika tiba-tiba saja beberapa orang berloncatan di dalam gelapnya malam. Sinar oncor di serambi banjar tidak mampu menggapai sampai ke sela-sela rimbunnya pepohonan di kebun belakang. Apalagi sampai celah-celah rumpun-rumpun bambu. Di halaman depan pun pertempuran telah terjadi di mana-mana. Ketika orang-orang yang berniat jahat itu menyusup di sela-sela pedati yang berjajar di halaman, ternyata para prajurit pun telah berada di tempat itu pula. Beberapa orang yang secara khusus ditugaskan untuk menguasai pedati yang berisi peti-peti yang diselubungi kain hitam itu, harus berhadapan dengan para pengawal yang khusus melindungi pedati itu pula. Bahkan di antara mereka terdapat pula prajurit dari pasukan khusus yang ditempatkan di antara para pengawal oleh Ki Lurah Agung Sedayu. Kidang Limpat sendiri sebenarnya bertugas untuk segera menguasai pedati itu. Tetapi ia tidak memperhitungkan bahwa tiba-tiba saja ia telah berhadapan dengan seorang yang ilmunya mampu mengimbanginya. Sementara Ki Lurah Agung Sedayu sendiri masih berdiri di pendapa. Sebenarnya lah dua orang yang sudah separuh baya telah naik tangga pendapa pula. Mereka langsung mendapatkan Ki Lurah Agung Sedayu. Seorang di antara mereka pun berkata, "Ki Lurah, Kidang Limpat sudah memberimu peringatan. Biarkan aku menemui Pangeran Puger untuk berbicara langsung kepadanya. Jangan berharap kalian dapat bertemu dengan Kanjeng Pangeran Puger. Bukankah itu lebih baik? Jika Pangeran Puger merelakan segalanya, maka tidak akan terjadi pertumpahan darah. Jangan bermimpi, Kisanak. Aku peringatkan sekali lagi. Kaukah yang bernama Ki Gagak Mulai dan Ki Naga Samekta?" "Ya. Namaku Gagak Mulai." Kemudian dengan suara parau yang seorang lagi berkata, "Akulah Ki Naga Samekta. Minggirlah. Kau tidak perlu mengorbankan nyawamu. Bukankah benda-benda berharga itu bukan milikmu? Kau tidak akan kehilangan apa-apa jika pedati itu kami bawa. Demikian pula dengan perhiasan para putri di ruang dalam itu. Aku adalah prajurit, Kisanak. Jadi jika kau prajurit, maka kau harus mati di pertempuran tanpa membuat pertimbangan-pertimbangan lain? Aku sudah membuat 1000 macam pertimbangan. Jika demikian, kau benar-benar akan mati." Ki Lurah Agung Sedayu tidak sempat menjawab. Tiba-tiba saja Ki Gagak Mulai telah menyerangnya. Ki Lurah Agung Sedayu masih sempat mengelakkan serangan yang tiba-tiba itu. Bahkan kemudian Ki Lurah itu pun meloncat turun ke halaman. Sementara itu, Ki Naga Samekta telah meloncat naik ke pendapa. Nampaknya ia tanggap akan maksud Ki Gagak Mulai. Karena itu, maka ia pun langsung berlari menuju ke pintu peringgitan. Tetapi demikian Ki Naga Samekta itu membuka pintu, maka 3 batang tombak pendek telah teracu ke dadanya, sehingga dengan serta-merta Ki Naga Samekta itu meloncat surut. Hampir saja ujung tombak Ki Lurah Adipraya mengoyak dadanya. Tetapi Ki Naga Samekta memiliki kecepatan gerak yang tinggi, sehingga ia masih mampu menghindarinya. "Minggirlah," berkata Ki Naga Samekta. Ki Lurah Adipraya sama sekali tidak menjawab. Namun bersama dengan 2 orang pengawal pilihan, mereka langsung menyerang Ki Naga Samekta. Ki Naga Samekta bergeser surut. Ia tidak ingin bertempur di antara beberapa orang yang sedang tidur nyenyak, agar loncat-loncatan kakinya tidak terganggu. Ternyata para abdi yang tertidur di pendapa itu masih saja tidak terbangun. Mereka masih saja tidur nyenyak sebagaimana beberapa orang dayang yang tidur di ruang dalam. Ki Naga Samekta yang harus bertempur melawan 3 orang itu mula-mula memang terdesak surut. Ki Naga Samekta telah meloncat turun ke halaman samping.
ia memerlukan tempat yang lebih luas untuk melawan 3 orang sekaligus. Dengan demikian, maka pertempuran pun telah terjadi di kebun, di halaman depan dan di halaman samping kiri dan kanan. Para prajurit dari pasukan khusus itu memang sempat membuat lawan-lawan mereka terkejut. Namun jumlah lawan memang lebih banyak, sehingga para prajurit itu pun harus mengerahkan tenaga dan kemampuan mereka untuk menghadapi lawan mereka. Tetapi kesiagaan para prajurit serta kesempatan yang lebih baik pada awal pertempuran telah membuat mereka menjadi lebih mapan. Dalam pada itu, para prajurit yang bertugas mengurusi bekal dan perlengkapan serta mereka yang harus mempersiapkan makan dan minum, telah terlibat dalam pertempuran pula. Namun karena mereka juga prajurit-prajurit terlatih, maka mereka sama sekali tidak merasa canggung menghadapi lawan-lawan mereka. Di halaman samping, Ki Lurah Adipraya bersama kedua orang pengawal bertempur semakin sengit menghadapi Ki Naga Samekta. Namun Ki Naga Samekta masih juga bertahan dan berusaha mengimbangi mereka bertiga. Namun tekanan Ki Lurah terasa menjadi semakin berat. Meskipun demikian, Ki Naga Samekta yang berilmu tinggi itu dengan tangkasnya berusaha mengimbangi Ki Lurah Adipraya bersama kedua orang pengawalnya. Namun beberapa saat kemudian, 2 orang pengikut Kidang Limpat telah berlari-lari mendekatinya. Kedua orang itu telah bergabung dengan Ki Naga Samekta, sehingga dengan demikian, maka Ki Lurah Adipraya tidak lagi bertempur bertiga bersama kedua orang pengawal. Tetapi kedua orang pengawal itu telah mendapatkan lawan mereka masing-masing. Ki Lurah Naga Samekta tertawa. Katanya, "Nah, sekarang kita akan bertempur seorang melawan seorang, Kisanak. Aku kira ilmumu tidak seberapa tinggi, sehingga dalam waktu yang pendek, aku akan segera melumatkanmu." Jantung Ki Lurah Adipraya memang menjadi berdebaran. Bertiga ia tidak segera dapat mengalahkan Ki Naga Samekta. Apalagi ia harus bertempur seorang melawan seorang. Sementara itu para pengawal yang lain, yang berbeda di serambi kiri dan kanan dari Banjar itu, telah terlibat pula dalam pertempuran yang sengit. Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayu telah terlibat pula dalam pertempuran melawan salah seorang yang disebut sesepuh oleh Kidang Mulai. Orang yang berilmu tinggi itu dengan garangnya menyerang Ki Lurah Agung Sedayu. "Kau akan menyesali nasibmu yang buruk, Kisanak. Jika kau tetap berusaha menahan aku di sini, maka kau adalah orang pertama yang akan mati di halaman Banjar ini." "Orang-orang mulah yang telah mati lebih dahulu," jawab Ki Lurah Agung Sedayu. "Kau yakin itu?" "Ya. Aku yakin itu. Persetan dengan keyakinanmu. Sekarang kaulah yang akan mati." Serangan-serangan Ki Gagak Mulai pun menjadi semakin garang. Namun Ki Lurah Agung Sedayu benar-benar telah siap menghadapinya, sehingga karena itu maka Ki Lurah Agung Sedayu masih saja sanggup mengimbanginya. Namun selagi keduanya bertempur dengan garangnya, maka terdengar seseorang berkata, "Ki Gagak Mulai, temuilah Kanjeng Pangeran Puger di ruang dalam. Biarlah aku mengurus orang ini." Ki Gagak Mulai itu pun meloncat surut untuk mengambil jarak. Ketika ia sempat berpaling, maka dilihatnya seorang yang berkumis putih, berjanggut putih serta rambutnya yang terjurai di bawah ikat kepalanya juga sudah memutih, melangkah mendekatinya. Ki Sanggawisa. Ki Lurah Agung Sedayu pun tidak segera menyerang Ki Gagak Mulai yang meloncat surut. Tetapi Ki Lurah pun ikut berpaling pula ke arah orang yang sudah ubanan yang melangkah mendekatinya. "Hati-hatilah dengan orang ini," berkata Ki Gagak Mulai. "Ia tidak akan dapat lepas dari racun-racunku. Setelah aku membunuh orang ini, aku akan menyusulmu menemui Kanjeng Pangeran Puger. Jika orang itu keras kepala, maka ia akan mati pula karena racunku. Kau kira aku tidak dapat membunuh orang ini? Bahkan Pangeran Puger jika ia menjadi keras kepala? Jangan tersinggung. Baiklah. Pergilah ke Pangeran Puger agar urusan kita segera selesai." Ki Gagak Mulai pun kemudian beranjak dari tempatnya. Ketika Agung Sedayu bergeser untuk menghalanginya, tiba-tiba saja Ki Sanggawisa telah menyerangnya. "Jangan gagal seperti ilmu sirepmu," berkata Ki Gagak Mulai. "Lihat saja. Sebelum kau sampai ke pintu peringgitan, orang ini sudah mati." Ki Gagak Mulai meloncat naik ke tangga pendapa tetapi ia berhenti sejenak, untuk menyaksikan Ki Sanggawisa yang menyerang Agung Sedayu dengan garangnya. Ki Lurah Agung Sedayu memang terkejut menghadapi serangan Ki Sanggawisa yang datang bagaikan prahara. Orang yang sudah ubanan itu berloncatan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seakan-akan orang itu dapat menyerang Ki Lurah Agung Sedayu dari beberapa arah sekaligus. Ki Gagak Mulai tersenyum.
Ki Sanggawisa memang mampu bergerak cepat. Namun yang sangat berbahaya pada orang yang rambutnya ubanan itu adalah racun-racunnya. Ia mempunyai serbuk racun yang dapat ditaburkan. Ia pun mempunyai senjata rahasia yang mengandung racun yang sangat tajam. Ki Gagak mulai berharap bahwa Ki Sanggawisa akan dapat segera menghabisi lawannya, sehingga Ki Sanggawisa akan segera menyusulnya menemui Pangeran Pugar. Namun ketika Ki Gagak mulai berlari-lari kecil di antara para abdi yang masih tidur di pendapa, tiba-tiba saja kakinya terantuk kaki seseorang yang dengan sengaja mengait kakinya. Hampir saja Ki Gagak mulai itu terjatuh, namun ia masih sempat mempertahankan keseimbangannya. Seorang abdi yang terinjak jari-jari tangannya oleh Ki Gagak mulai, ternyata tidak terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Setan alas. Siapakah yang telah berani menggangguku, geram Ki Gagak mulai. Seorang perempuan muda bangkit dan bahkan kemudian berdiri sambil berkata, "Kau kurang berhati-hati, Kisanak." "Kau siapa?" "Aku salah seorang abdi Kanjeng Pangeran Pugar." Satu di antara beberapa orang abdi perempuan yang mendapat kehormatan untuk ikut pergi ke Demak. "Persetan kau," geram Ki Gagak mulai. "Tidur sajalah. Kau tidak usah berbuat macam-macam. Aku akan memaafkanmu." "Kisanak," berkata perempuan yang masih terhitung muda itu. "Begitu tergesa-gesa, kau akan pergi kemana?" "Aku akan berbicara dengan Kanjeng Pangeran Pugar." "Sebaiknya kau tidak menemuinya, Kisanak." Kanjeng Pangeran Pugar baru marah karena tingkah laku gerombolan Kisanak. "Jika kau menemuinya juga, maka lehermu akan ditebas." "Omong kosong. Aku akan menemuinya." Tetapi perempuan yang masih terhitung muda itu berkata, "Jangan. Kau dengar. Kau mencoba mencegahku?" "Ya. Siapakah kau sebenarnya?" "Aku salah seorang abdi Kapangranan. Namaku Rara Wulan." "Rara Wulan?" "Ya. Kau tentu bukan sembarang abdi. Kau mempunyai keberanian untuk mencegahku menghadap Pangeran Pugar." "Ya. Aku memang mencegahmu. Sebaiknya kau turun saja ke halaman. Sebaiknya kau jangan ikut campur, anak manis. Kita dapat berbicara panjang nanti, setelah urusanku dengan Pangeran Pugar selesai. Kau tidak akan pergi ke ruang dalam. Kau akan mencoba menahanku?" "Ya." Wajah Ki Gagak mulai itu menjadi tegang. Dengan suara yang bergetar ia pun berkata, "Aku, Gagak mulai, salah seorang sesepuh di dalam perguruan Kedung Jati. Apakah aku harus melawan seorang perempuan yang masih ingusan? Entahlah. Pokoknya kau jangan pergi ke ruang dalam." "Baik. Jika kau harus dilemparkan dari pendapa, aku akan melakukannya." "Kau tidak usah melemparkan aku dari pendapa. Kita akan turun ke halaman dan berkelahi, jika kau tidak mau mendengarkan kata-kataku." "Perempuan gila," geram Ki Gagak mulai. "Baik. Turunlah. Aku akan menyediakan sedikit waktu buatmu." "Bagus. Aku senang mendengar kesediaanmu." Rara Wulan pun segera meloncat turun. Namun Ki Gagak mulai itu bertepuk beberapa kali. Seorang yang bertubuh tinggi besar berlari-lari dalam gelap. Demikian ia berdiri di hadapan Ki Gagak mulai, maka ia pun bertanya. "Ada apa, Ki Gagak mulai? Kau tentu tertarik untuk bermain-main dengan perempuan itu." Anak manis itu mencoba menahan agar aku tidak menemui Pangeran Pugar yang ada di ruang dalam. "Bawalah perempuan itu pergi sesukamu." Terdengar orang bertubuh raksasa itu tertawa. Katanya, "Baik, baik, Ki Gagak mulai. Aku akan membawanya ke halaman belakang." Meskipun di belakang juga berkobar pertempuran yang sengit, tetapi masih banyak tempat untuk menyembunyikan perempuan ini. Sikap Ki Gagak mulai serta laki-laki yang bertubuh raksasa itu sangat menyakitkan hati Rara Wulan. Karena itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, demikian laki-laki bertubuh raksasa itu berpaling kepadanya, maka tiba-tiba saja Rara Wulan telah menyerangnya. Sambil meloncat tangannya terjulur lurus menghantam ke arah dada. Orang bertubuh raksasa itu sama sekali tidak menduga bahwa perempuan itu langsung menyerang dadanya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak bersiap untuk menangkis atau mengelak. Serangan Rara Wulan pun dengan derasnya menghantam dadanya. Rasa-rasanya segumpal batu pada setelah dilontarkan dari sebatang pohon yang tinggi, menimpa dadanya. Sebelum orang itu sempat mengatasi rasa sakit di dadanya, maka kaki Rara Wulan telah menghentak perutnya,
sehingga orang itu terbongkok kesakitan. Rara Wulan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat ia menangkap kepala orang yang sedang terbongkok kesakitan itu. Dengan derasnya, Rara Wulan telah membenturkan dahi orang itu pada lututnya. Terdengar orang itu mengaduh kesakitan. Tetapi Rara Wulan tidak melepaskannya. Beberapa kali ia membenturkan kepala itu pada lututnya, namun kemudian ia mengangkat kepala itu, sehingga wajah orang itu menengadah. Rara Wulan melepaskannya. Namun setelah mengambil ancang-ancang selangkah, maka Rara Wulan pun meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun memutar deras sekali menyambar kening orang bertubuh raksasa itu. Orang bertubuh raksasa itu tidak sempat mengaduh. Ia terlempar dan terpelanting jatuh di tanah. Ternyata orang itu tidak segera bangkit, karena orang itu menjadi pingsan. Rara Wulan berdiri bertolak pinggang sambil memandang Ki Gagak Mulai. Katanya, "Kau akan bertepuk tangan lagi." "Iblis kecil," geram Ki Gagak Mulai. "Aku tidak mengira bahwa kau mampu membuat kepercayaanku itu pingsan." Di halaman belakang, ia berhasil membebaskan dirinya dari lawan-lawannya, sehingga tidak segores luka pun melekat di tubuhnya. Tetapi di sini, seorang perempuan telah membuatnya pingsan, meskipun ada unsur kelicikan karena kau menyerang dengan tiba-tiba. Sekarang, panggil orang lain, atau kau sendiri akan melawanku. Kalau kau mengalahkan orang dungu itu, bukan berarti kau pantas menantangku. Kenapa? Bertanya Rara Wulan. Ki Gagak Mulai termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah. Apa boleh buat? Aku akan membuatmu pingsan dan meletakkan kau dan orang bertubuh raksasa itu di dalam kegelapan. Mudah-mudahan orang dungu itu akan sadar lebih dahulu dari kau." Rara Wulan meloncat surut ketika Ki Gagak Mulai turun dari pendapa. Rara Wulan yang marah itulah yang telah menyerangnya lebih dahulu. Dengan tangkasnya Rara Wulan meloncat. Kakinya terjulur mengarah ke dada Ki Gagak Mulai. Tetapi Ki Gagak Mulai memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari orang bertubuh raksasa yang pingsan itu. Karena itu, maka kaki Rara Wulan tidak menyentuh sasarannya. Justru Ki Gagak Mulailah yang menjulurkan tangannya menebas lambung. Tetapi Rara Wulan pun cukup tangkas, sehingga serangan itu dapat dihindarinya. "Luar biasa," berkata Gagak Mulai. "Kau mampu menghindari seranganku." Rara Wulan tidak menyahut. Tetapi ia justru meloncat menyambar kening Ki Gagak Mulai. Ki Gagak Mulai memang terkejut. Perempuan itu tidak dapat diremehkan. Karena itu, maka ia pun menggeram. "Aku terpaksa membunuhmu jika kau masih menghalangi aku." Tetapi Rara Wulan tidak menghiraukannya. Serangan-serangannya pun datang semakin cepat, sehingga Ki Gagak Mulai harus menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Ki Gagak Mulai benar-benar tidak mengira bahwa ia harus bertempur menghadapi seorang perempuan yang masih terhitung muda, namun yang ilmunya sudah mapan sebagaimana perempuan yang dihadapinya itu. Tetapi Ki Gagak Mulai tidak mempunyai banyak waktu. Karena itu ia pun segera berniat untuk menghentikan perlawanan perempuan itu. Dengan demikian, maka Ki Gagak Mulai tidak merasa ragu-ragu lagi. Dengan cepat Ki Gagak Mulai pun segera meningkatkan ilmunya. Bagaimanapun juga kemampuan ilmu Rara Wulan, namun kematangan serta pengalaman Ki Gagak Mulai masih belum dapat diimbangi oleh Rara Wulan. Karena itu, maka dalam waktu yang pendek Rara Wulan telah mulai terdesak. Beberapa kali Rara Wulan harus berloncatan mengambil jarak. Namun Ki Gagak Mulai yang tergesa-gesa itu tidak memberinya banyak peluang. Setiap kali Ki Gagak Mulai selalu memburunya. Serangan-serangannya datang seperti banjir bandang. Tetapi Rara Wulan tidak menjadi gentar. Dikerahkannya kemampuannya untuk mengimbangi tekanan-tekanan Ki Gagak Mulai. Namun perlawanan Rara Wulan itu membuat Ki Gagak Mulai menjadi semakin marah. Perempuan yang masih terlalu muda untuk menjadi lawannya itu masih tidak segera dapat ditundukkannya. Karena itu, maka Ki Gagak Mulai pun segera menekan Rara Wulan semakin kuat, sehingga Rara Wulan benar-benar mengalami kesulitan. Sekar Mirah memperhatikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Ia sadar sepenuhnya bahwa lawan Rara Wulan itu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, ia tidak ingin membiarkan Rara Wulan bertempur sendiri, meskipun Sekar Mirah menyadari bahwa Rara Wulan telah menerima warisan ilmu yang tinggi pula dari ibu angkatnya. Karena itu, ketika Rara Wulan semakin terdesak, Sekar Mirah pun segera bangkit dan meloncat turun dari pendapa. Menarik untuk segera ikut bermain.
Meskipun tidak sedang terang bulan, tetapi menyenangkan main kejar-kejaran di halaman yang luas. Bokayu, jangan bermain sendiri. Aku kesepian di pendapa. Semuanya masih tidur. Aku sengaja tidak membangunkannya. Kita berdua sudah cukup untuk menyelesaikan orang itu. Jika yang lain bangun, maka kita tidak akan kebagian lagi. Iblis betina. Kau kira kawan-kawanmu mampu mengalahkan aku betapapun tinggi ilmu mereka? Mereka tidak mampu melawan Sirep. Apalagi melawan ilmuku. Sebagian dari mereka tidak tidur karena Sirep yang kau hembuskan ke Banjar ini. Aku tidak. Adikku itu tidak. Nyiwuni juga tidak. Ia tidak tidur sekarang. Tetapi ia malas bangun. Minggirlah, perempuan-perempuan sombong. Tetapi Sekar Mirah justru melangkah mendekat. Katanya kepada Rara Wulan. Jangan tersinggung jika aku ikut serta. Bukan apa-apa. Hanya sekedar mengusir kantuk. Ki Gagak mulai menjadi sangat marah. Tanpa ancang-ancang ia pun segera meloncat menyerang Sekar Mirah. Ki Gagak mulai memperhitungkan bahwa serangannya itu akan langsung dapat membungkam Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Sejak semula ia sudah menduga bahwa dalam puncak kemarahannya, orang itu akan tiba-tiba saja menyerangnya. Karena itu, maka Sekar Mirah yang juga sudah mematangkan ilmunya itu pun dengan cepat bergeser menghindar. Setan betina. Kau ternyata juga mampu menghindari seranganku. Sekar Mirah tidak menjawab. Namun ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Ki Sanggawisa pun sempat berteriak. Aku ambil lawanmu agar kau segera menemui Pangeran Puger. Sekarang kau malahan bercanda dengan perempuan-perempuan. Agaknya kau masih sama saja dengan beberapa tahun yang lalu. Aku tidak sedang bercanda. Tetapi aku sedang berusaha membunuh mereka. Apa susahnya? Kita akan berpacu, kau atau aku yang dapat membunuh lawan lebih dahulu. Ki Sanggawisa menggeram. Ia pun telah terkecoh oleh lawannya. Ternyata Ki Sanggawisa tidak segera dapat membunuh Ki Lurah Agung Sedayu. Karena itu, maka Ki Sanggawisa tidak mempunyai pilihan lain. Sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai macam bisa dan racun, maka Ki Sanggawisa tidak merasa banyak kesulitan untuk membunuh lawannya itu. Sekarang sudah saatnya aku membunuhmu, geram Ki Sanggawisa sambil berloncatan surut. Sebenarnya lah bahwa kemampuan Ki Lurah Agung Sedayu tidak dapat dibendungnya lagi. Setiap kali serangan Ki Lurah Agung Sedayu telah menggetarkan pertahanannya. Ki Lurah Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ia pun bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi dengan bisa dan racun di tangan lawannya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian Ki Sanggawisa telah bersiap dengan serangan-serangan racunnya. Namun penglihatan Ki Lurah Agung Sedayu yang sangat tajam, sempat melihat dua buah pasar kecil yang meluncur dari tangan Ki Sanggawisa. Dengan cepat Ki Lurah Agung Sedayu bergeser, menghindari serangan pasar beracun yang meluncur dengan derasnya itu. Tetapi pasar kecil milik Ki Sanggawisa tidak hanya dua buah. Ia mempunyai pasar-pasar kecil banyak sekali. Karena itu, demikian kedua buah pasarnya tidak mengenai sasaran, maka pasar berikutnya telah meluncur pula dari tangannya. Namun Ki Lurah Agung Sedayu dengan tangkasnya bergeser menghindar. Ketika pasar berikutnya meluncur, Ki Lurah melenting tinggi. Kemudian menggeliat dengan gerakan yang ringan dan cepat sekali. Sebenarnya lah Ki Lurah Agung Sedayu memiliki ilmu meringankan tubuh yang mapan, sehingga betapapun derasnya serangan-serangan Ki Sanggawisa, namun Ki Lurah Agung Sedayu masih mampu menghindar. Bahkan di luar dugaan Ki Sanggawisa, Ki Lurah Agung Sedayu masih sempat juga menyerang. Ki Sanggawisa tidak tahu bagaimana terjadinya, ketika tiba-tiba saja kaki Ki Lurah Agung Sedayu telah melekat di dadanya, sehingga Ki Sanggawisa itu terdorong surut. Dan bahkan tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya, sehingga Ki Sanggawisa itu jatuh terguling di tanah. Dengan cepat Ki Sanggawisa itu melenting. Tetapi ketika ia berdiri tegak, maka ia tidak melihat Ki Lurah Agung Sedayu lagi. Aku di sini, Kisanak, desis Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Sanggawisa terkejut. Dengan serta-merta ia pun segera berputar. Ternyata Ki Lurah Agung Sedayu berdiri di belakangnya sambil bertolak pinggang. Sudahlah, Kisanak. Buat apa sebenarnya kau bertempur mempertaruhkan nyawamu? Aku melihat dua kemungkinan yang kau lakukan.
Kau diperalat oleh Ki Sabalintang, atau kau justru memanfaatkan ketamakan Ki Sabalintang untuk kepentingan pribadimu? Dua-duanya sebaiknya kau hentikan. Menyerahlah. Kau tidak akan mengalami perlakuan buruk. Persetan kau, Ki Lurah. Betapapun tinggi ilmumu, kau tidak akan dapat luput dari racun-racunku. Ki Lurah Agung Sedayu tersenyum. Katanya, kita masing-masing mempunyai senjata yang berbeda. Jika kau mempunyai racun, maka aku mempunyai senjata yang lain. Karena itu, sebaiknya kau tidak perlu melawan. Ki Sanggawisa menggeram. Ketika ia sempat berpaling sesaat, ternyata Ki Gagat Mulai masih bertempur melawan dua orang perempuan. Agaknya Ki Gagat Mulai tidak segera dapat menyelesaikan kedua orang lawannya. Bahkan menghadapi keduanya, Ki Gagat Mulai sekali-sekali harus berloncatan mundur. Kau lihat kawan-kawanmu yang dianggap sesepuh bagi para pengikut Ki Sabalintang itu sudah tidak berdaya, Ki Sanak. Menyerah sajalah. Aku akan menjamin keselamatanmu. Jika kau harus dihukum, maka hukumanmu tidak akan terlalu berat. Tetapi Ki Sanggawisa justru menjadi sangat marah. Sambil menghentakkan serangannya ia berteriak. Kau akan segera mati. Tetapi serangan-serangannya tidak banyak berarti bagi Ki Lurah Agung Sedayu yang memiliki kemampuan meringankan tubuhnya. Lontaran-lontaran pasirnya tidak satu pun yang menyentuh kulit Ki Lurah. Bahkan serangan-serangan Ki Lurahlah yang semakin banyak mengenainya. Di halaman, di antara pedati-pedati yang berjajar, Gelagah Putih bertempur melawan Kidang Limpat yang garang dan memiliki kecepatan gerak yang tinggi. Namun Gelagah Putih pun tidak kalah tangkasnya. Mereka berloncatan di sela-sela pedati yang diam membeku dalam keremangan cahaya lampu di pendapa. Para pengawal khusus yang menjaga pedati yang berisi beberapa buah peti yang diselubungi dengan kain hitam itu pun bertempur dengan tangkasnya pula. Mereka adalah pengawal-pengawal terpilih untuk menjaga benda-benda berharga yang ada di dalam peti-peti itu. Selain mereka, Agung Sedayu juga menugaskan beberapa orang prajuritnya dari pasukan khusus itu untuk membantu mengamankan peti-peti itu. Kidang Limpat telah mengerahkan tenaga dan kemampuannya untuk menghentikan perlawanan Gelagah Putih. Kidang Limpat sendiri bertugas untuk menguasai pedati yang memuat peti-peti itu. Tetapi ternyata bahwa Gelagah Putih tidak mudah dikalahkannya. Jika Kidang Limpat menyerang dengan cepat, maka Gelagah Putih dengan tangkasnya menghindarinya. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih itu pun telah membalas menyerangnya dengan garangnya pula. Sekali-sekali terdengar Kidang Limpat mengumpat kasar. Namun ia masih saja tidak berhasil jangankan menundukkan Gelagah Putih, bahkan mendesak pun Kidang Limpat tidak mampu melakukannya. Sementara itu, di kebun belakang, di halaman samping dan di mana-mana di sekitar Banjar itu, telah terjadi pertempuran yang sengit. Para pengawal yang berada di Serambi telah bertempur untuk menahan orang-orang yang sempat menyusup mendekati Banjar. Namun mereka terhenti karena para pengawal Pangeran Puger telah siap menghadang mereka. Ki Lurah Adipraya masih bertempur melawan Ki Naga Samekta. Sementara itu kedua orang pengawal yang lain telah terikat dalam pertempuran pula, sehingga mereka tidak dapat membantu Ki Lurah Adipraya yang semakin terdesak. Minggir, atau kau akan mati di sini, geram Ki Naga Samekta. Tetapi Ki Lurah tidak meninggalkan arena. Ia akan bertempur sampai batas kemampuannya atau sampai ujung nyawanya. Serangan-serangan Ki Naga Samekta menjadi semakin garang. Ki Lurah Adipraya yang semakin terdesak telah menggenggam pedang di tangannya. Dengan tangkasnya ia memutar pedangnya seperti baling-baling. Ki Naga Samekta yang ingin segera bertemu dan berbicara dengan Pangeran Puger telah menarik kerisnya. Keris yang jauh lebih besar dan lebih panjang dari kebanyakan keris. Pedangmu tidak akan dapat bertahan sepenginang, geram Ki Naga Samekta. Kerisku adalah keris pusaka. Keris inilah yang sebenarnya bernama Kiai Naga Samekta. Tetapi aku yang memilikinya kemudian juga disebut Ki Naga Samekta. Ki Lurah Adipraya sempat memperhatikan keris itu. Ki Naga Samekta seakan-akan memang memberinya kesempatan memandangi kerisnya yang bagaikan membara. Sisik yang terdapat dari ujung sampai ke pangkal keris itu seakan-akan memancarkan cahaya kemerah-merahan. Sementara itu, kepala seekor naga yang terdapat pada pangkal keris itu mengenakan mahkota. Lidahnya terjulur seperti semburan nyala api. Kau kagumi kerisku, Ki Sanak, suara Ki Naga Samekta berat menekan. Ki Lurah Adipraya segera terbangun dari mimpinya. Apapun yang akan terjadi, ia tidak akan beringsut. Ia adalah pemimpin pengawal dalam Kapangranan.
Apapun yang terjadi, maka ia harus bertahan untuk melindungi Kanjeng Pangeran Puger beserta keluarganya. Dengan demikian, ketika Ki Naga Samekta mulai menggerakkan kerisnya, maka Ki Lurah Adipraya telah menyerangnya. Pedangnya terjulur lurus menggapai dada Ki Naga Samekta. Ki Naga Samekta tidak menghindar. Tetapi sengaja ia membentur pedang Ki Lurah Adipraya dengan kerisnya. Dalam keremangan lampu di pendapa, nampak bunga api berloncatan pada benturan dua senjata di tangan kedua orang yang sedang bertempur itu. Namun Ki Lurah Adipraya meloncat surut selangkah. Telapak tangannya terasa menjadi pedih. Ki Naga Samekta tidak memberinya kesempatan. Dengan cepat ia pun memburunya. Kerisnya terayun dengan derasnya menyambar ke arah dada. Ki Lurah Adipraya meloncat mundur. Ditepisnya serangan itu ke samping. Namun ternyata keris itu bagaikan menggeliat, justru terjulur ke arah jantung. Ki Lurah menangkis sambil bergeser ke samping. Ujung keris itu memang tidak langsung menikam jantung. Tetapi ujung keris Ki Naga Samekta telah menyentuh bahu Ki Lurah Adipraya. Ki Lurah meloncat mengambil jarak. Ia merasa bahunya menjadi panas dan pedih. Namun Ki Samekta tidak membiarkan Ki Lurah sempat memperbaiki keadaannya. Dengan tangkasnya ia pun meloncat memburunya. Pada saat Ki Lurah Adipraya sedang disengat rasa pedih dan nyeri, Ki Naga Samekta mengayunkan kerisnya dengan deras sekali mengarah ke lehernya. Sekali lagi Ki Lurah Adipraya berusaha menangkis serangan itu. Sekali lagi terjadi benturan yang keras sekali. Keris Ki Naga Samekta memang tidak menyentuh kulit Ki Lurah Adipraya. Tetapi telapak tangan Ki Lurah terasa menjadi pedih. Bahkan kemudian, ketika Ki Naga Samekta sambil menghentakkan kaki kanannya selangkah maju, tangannya pun menghentakkan kerisnya pula. Ki Lurah Adipraya tidak mempunyai kesempatan lain kecuali sekali lagi menangkis serangan itu. Dengan tangan yang masih pedih, Ki Lurah mencoba menepis keris lawannya yang terjulur ke dadanya itu. Namun keris Ki Naga Samekta itu seakan-akan telah berputar. Ki Lurah Adipraya tidak mampu mempertahankan senjatanya, ketika senjatanya itu bagaikan dihisap oleh kekuatan yang besar sekali. Ki Adipraya memang sangat terkejut ketika keris lawannya seakan-akan telah membelit pedangnya dan ditarik dengan serta-merta. Ternyata bahwa Ki Lurah Adipraya benar-benar tidak dapat mempertahankannya. Demikian pedang Ki Lurah itu terjatuh, maka dengan sepenuh tenaga Ki Naga Samekta mengayunkan kerisnya. Ia ingin sekali tebas, kepala Ki Lurah Adipraya terpisah dari tubuhnya. Tetapi ternyata keris Ki Naga Samekta itu membentur kekuatan yang besar sekali. Bahkan tangan Ki Naga Samekta lah yang menjadi sangat pedih. Hampir saja keris pusaka yang garang itu terlepas dari tangannya. Ketika Ki Naga Samekta berpaling, dilihatnya Kanjeng Pangeran Puger berdiri sambil tersenyum. Di tangannya tergenggam sebatang tombak pendek. "Tenagamu besar sekali, Kisanak," berkata Pangeran Puger. Bagaimanapun juga jantung Ki Naga Samekta tergetar. Pada benturan yang pertama itu terasa, betapa besarnya tenaga Kanjeng Pangeran Puger. Justru pada saat ia mengayunkan kerisnya dengan sepenuh tenaga untuk menebas leher Ki Lurah Adipraya. Jika kepala lurah pengawal itu terlepas, maka para pengawalnya tentu akan kehilangan keberaniannya. Namun Kanjeng Pangeran Puger telah membentur kekuatan itu. Agaknya tangan Pangeran Puger sama sekali tidak tergetar karenanya. Tetapi Ki Naga Samekta itu tidak ingin menunjukkan getar di jantungnya itu. Sambil bergeser setapak ia pun berkata, "Kebetulan sekali, Pangeran. Aku memang akan menemui Pangeran. Kita sudah bertemu. Bersiaplah. Jangan dikira bahwa aku sama saja dengan seorang bayi yang harus mendapat perlindungan dari pemomongnya. Tetapi aku pun mampu melindungi diriku sendiri." "Kanjeng Pangeran," berkata Ki Lurah Adipraya, "biarlah aku menahan orang ini. Aku persilahkan Pangeran masuk ke ruang dalam." "Minggirlah, Ki Lurah. Sudah lama aku tidak bermain dengan tombakku ini." "Pangeran," berkata Ki Naga Samekta, "aku memang ingin menemui Pangeran. Ada yang ingin aku bicarakan." "Tidak ada," sahut Pangeran Puger. "Kita akan berkelahi." "Kenapa harus berkelahi, jika kita dapat membicarakannya dengan baik-baik?" "Tidak ada yang akan dibicarakan." "Ada, Pangeran." "Tidak." "Bersiaplah. Aku akan mulai." "Kenapa Pangeran tergesa-gesa?" "Dengarlah, aku akan bicara tidak terlalu banyak. Aku hanya ingin bertanya." Tetapi Pangeran Puger tidak mau mendengarkannya. Tiba-tiba saja tombaknya yang sudah merunduk mulai mematuk.
Pangeran, dengarlah. Mungkin kita tidak perlu bertempur dan tidak perlu menitikkan darah. Ki Lurah Agung Sedayu sudah menawarkannya kepada kalian. Letakkan senjata dan menyerah. Tetapi kalian tidak mau mendengarkannya. Bukan itu. Siap atau tidak siap, aku akan menyerangmu. Pangeran Puger benar-benar tidak memberi kesempatan Ki Naga Samekta untuk berbicara. Dengan cepat tombak Pangeran Puger itu berputar, kemudian terayun mendatar menyambar ke arah dada. Namun ketika Ki Naga Samekta menghindar dengan meloncat surut, maka tombak itu terjulur lurus memburu lambung. Ki Naga Samekta harus meloncat untuk mengambil jarak. Pangeran Puger tidak memburunya. Tetapi ketika Ki Naga Samekta akan berbicara, Pangeran Puger mendahuluinya. Diamlah. Suaramu membuat telingaku sakit. Pangeran ternyata sombong sekali. Apa boleh buat? Aku terpaksa membunuh pangeran. Tetapi Ki Naga Samekta terkejut. Hampir saja ujung tombak Pangeran Puger mematuk biji matanya. Gila pangeran ini, geram Ki Naga Samekta di dalam hatinya. Ternyata ia memang seorang prajurit Linui. Ki Naga Samekta tidak lagi sempat berbicara. Pangeran Puger mempunyai banyak sekali kelebihan dari Ki Lurah Adipraya, sehingga karena itu maka Ki Naga Samekta harus meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Tetapi Pangeran Puger tetap saja mampu mengimbanginya. Bahkan perlahan-lahan tetapi pasti, Kanjeng Pangeran Puger telah mendesaknya. Ki Lurah Adipraya yang bahunya telah bernoda darah itu termangu-mangu sejenak. Tetapi sebenarnya lah Ki Lurah mengetahui dengan pasti, bahwa Pangeran Puger adalah seorang prajurit yang memiliki banyak kelebihan dari dirinya sendiri. Ketika pertempuran itu bergeser beberapa langkah, maka Ki Lurah Adipraya sempat memungut senjatanya yang terlepas dari tangannya. Ki Naga Samekta tidak dapat mencegahnya, karena tekanan Kanjeng Pangeran Puger yang menjadi semakin berat. Namun Ki Naga Samekta tidak segera kehilangan nafsunya untuk membunuh Kanjeng Pangeran Puger. Ketika Ki Naga Samekta itu semakin tertekan, maka ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengeterapkan kemampuan puncaknya. Karena itu, maka Ki Naga Samekta itu pun segera meloncat mengambil jarak. Ia memerlukan waktu sekejap untuk memusatkan nalar budinya, mengeterapkan ilmu pamungkasnya. Pangeran Puger tertegun sejenak ketika ia melihat Ki Naga Samekta memutar kerisnya di atas kepalanya, kemudian menempatkan keris itu melekat di dahinya. Hanya sekejap. Namun Pangeran Puger mengerti bahwa lawannya telah sampai ke puncak ilmunya. Sebenarnya lah keris Ki Naga Samekta itu seakan-akan benar-benar membara. Wujudnya bahkan seakan-akan telah berubah pula, menjadi seekor ular naga dengan lidahnya yang terjulur menjilat-jilat. Hembusan nafasnya bagaikan menghamburkan kabut yang berwarna kelabu. Ular yang terhitung besar itu pun berdesis mengerikan. Ekornya membelit telapak tangan dan pergelangan Ki Naga Samekta. Sehingga ular naga itu seakan-akan telah menjadi kepanjangan tangannya yang sangat berbahaya. Kau tidak mempunyai pilihan lagi, Pangeran. Kesombonganmu akan membunuhmu. Upas ular nagaku akan dihembuskan ke tubuhmu, panasnya akan melampaui panasnya air yang mendidih. Jilatan lidah ularku akan membuat seluruh tubuhmu bagaikan terluka bakar. Kanjeng Pangeran Puger bergeser selangkah surut. Namun tiba-tiba saja ia pun tersenyum sambil berkata, ketika aku masih kanak-kanak, aku memang senang sekali melihat sulapan. Ki Naga Samekta menggeram. Dengan suara bergetar ia pun berkata, kau akan mati dalam sekejap. Kalau aku percaya kepada sulapanmu itu, mungkin aku benar-benar akan mati ketakutan. Sementara itu, kau dengan tanpa kesulitan menusuk jantungku dengan kerismu itu. Ki Naga Samekta meloncat menyerang Kanjeng Pangeran Puger dengan ularnya. Kepalanya terjulur mematuk ke arah dada. Kanjeng Pangeran Puger meloncat surut. Namun justru terdengar ia tertawa. Katanya, ularmu terbalik, Kisanak. Ketika ular itu masih berwujud keris, maka ujung kerismu adalah ekor ukiran naga di kerismu itu. Tetapi tiba-tiba sekarang ekornya yang membelit telapak tanganmu, sedang kepalanya terjulur mematuk lawan. Bagaimanapun wujudnya, kau akan mati dijilatnya, geram Ki Naga Samekta. Pangeran Puger tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi ketika kepala ular itu menggeliat dan mematuk ke arah wajahnya, maka tiba-tiba saja dari ujung tombak di tangan Pangeran Puger itu menyembur api yang berwarna merah kekuning-kuningan ke arah kepala ular lawannya itu. Ternyata bukan hanya ular Ki Naga Samekta yang kepanasan, tetapi Ki Naga Samekta harus berloncatan surut mengambil jarak.
Api itu seakan-akan berhembus ke arahnya, sehingga Kinaga Samekta itu terasa bagaikan terpanggang di atas bara api. Tetapi Kanjeng Pangeran Puger tidak melepaskannya. Dengan cepat Kanjeng Pangeran Puger memburunya. Namun Kinaga Samekta itu melenting tinggi, berputar di udara sehingga ia terlepas dari jilatan api dari ujung tombak Pangeran Puger. "Kau lihat, bahwa aku pun dapat bermain sulap," berkata Pangeran Puger sambil tertawa. Ketika Pangeran Puger mengangkat tombaknya, maka tidak ada sepeletik api pun di ujung tombaknya. "Kau lihat tombakku? Tombakku memang tidak menyala, tidak menyemburkan api. Jika kau merasakan panasnya udara yang menerpamu, itu sama sekali bukan karena tombakku ini, tetapi karena ilmu dan kemampuanku. Nah, bukankah permainan kita sama? Kerismu tidak akan dapat menjadi ular. Kau kelabui mata wadahku dengan permainanmu. Tetapi kau tidak dapat mengelabui mata hatiku. Aku melihat apa yang seharusnya aku lihat. Persetan kau, Pangeran Puger. Seberapapun tingkat kemampuanmu, kau akan mati oleh ujung kerisku." Pangeran Puger masih saja tertawa. Keris di tangan Kinaga Samekta tidak lagi berwujud ular naga. Tetapi keris itu telah kembali pada wujudnya, karena Kinaga Samekta tidak mampu mengelabui penglihatan mata hati Kanjeng Pangeran Puger. Dalam pada itu, Ki Lurah Adipraya menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Namun ia harus melihat kenyataan, bahwa ia sendiri tidak mampu berbuat banyak menghadapi lawan yang berilmu tinggi sebagaimana Kinaga Samekta yang garang itu. Namun ketika seorang yang lain berlari-lari mendekati Kinaga Samekta untuk membantunya, Ki Lurah pun seperti terbangun dari mimpinya. Ki Lurah segera meloncat menghadapi orang itu dengan pedang yang sudah kembali berada di tangannya. Dalam pada itu, para prajurit dari pasukan khusus yang tersebar di sekitar Banjar itu benar-benar telah menunjukkan kelebihan mereka sebagai sekelompok prajurit dari pasukan khusus. Dengan tangkasnya mereka menghadapi lawan-lawan mereka serta mendesaknya. Meskipun lawan mereka lebih banyak, namun satu demi satu lawan mereka telah terlempar dari arena. Ada di antara mereka yang terpelanting jatuh membentur pepohonan sehingga pingsan. Ada yang terluka karena ujung senjata. Ada yang terbanting di tanah sehingga tulang-tulangnya terasa menjadi retak. Namun ada pula di antara mereka yang tidak akan pernah bangkit kembali untuk selamanya. Para petugas yang menyediakan bekal dan peralatan serta yang bertugas mempersiapkan makan bagi para prajurit memang agak kesulitan karena lawan mereka terasa terlalu banyak. Namun ketika 3 orang prajurit dari pasukan khusus datang membantu mereka, maka nafas mereka terasa menjadi lebih lapang. "Kalian tidak boleh mati," berkata salah seorang prajurit dari pasukan khusus itu. "Jika kalian mati, tidak ada yang menyiapkan makanan kita semua." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Kau kira aku mudah mati?" sahut salah seorang dari prajurit yang menyiapkan makan dan minum bagi pasukan itu. Prajurit dari pasukan khusus itu tertawa. Katanya, "Kau siram dengan air lombok tampar itu, lawan-lawanmu akan kehilangan pemusatan perhatian pada pertempuran ini. Lombok tampar sekarang mahal. Aku harus membelinya ke Pegunungan Sewu, yang dari sini menjadi sangat jauh." Prajurit dari pasukan khusus itu tertawa. Sementara itu, lawan-lawan mereka menjadi sangat marah. Mereka merasa sangat direndahkan, karena para prajurit itu bertempur sambil berkelakar. Namun ternyata bukan hanya lawan-lawan mereka yang marah. Seorang dari prajurit yang harus menyediakan bekal dan peralatan itu menjadi marah juga. Katanya, "Heh, kau lihat lenganku terluka? Kalian masih saja sempat bergurau. Seandainya kalian yang terluka, maka kalian akan membisu sambil bertempur." "Jangan marah," sahut kawannya. "Kita akan segera menguasai keadaan. Tidak sebutir mangkuk pun yang pecah." Namun baru saja mulut prajurit itu terkatup, ternyata satu di antara pedati itu terangkat bagian depannya. 2 orang pengikut Kidang Limpat sengaja menimbulkan kerusakan pada bekal dan peralatan para prajurit itu. Beberapa buah mangkuk terlempar dan pecah berserakan. Tetapi sebuah dandang yang menggelinding tidak menjadi rusak, karena terbuat dari tembaga yang cukup tebal. Namun sebakul beras telah tumpah. "Gila!" teriak prajurit yang bertugas melayani peralatan serta bekal itu. 2 orang prajurit berloncatan memburu. Beberapa saat mereka bertempur melawan orang yang telah menumpahkan muatan salah satu dari pedati-pedati yang membawa bekal dan peralatan. Ternyata seorang dari para pengikut Kidang Limpat itu tidak mampu bertahan.
Ketika sabetan pedang lawannya menggores dadanya, maka ia pun telah terdorong beberapa langkah surut, kemudian jatuh terlentang. Terdengar ia mengaduh kesakitan. Sementara itu seorang kawannya telah berlari ke kebun belakang. Prajurit yang bertugas untuk melayani bekal dan peralatan itu tidak memburunya, karena mereka tidak dapat meninggalkan pedati-pedati yang harus dipertanggungjawabkan. Namun orang yang melarikan diri itu tiba-tiba saja telah terjatuh. Tanpa sesadarnya, ia hampir melanggar seorang prajurit dari pasukan khusus yang dengan gerak naluriah meloncat ke samping, namun sekaligus pedangnya terayun menebas ke arah lambung. Dalam pada itu, Kidang Limpat ternyata mengalami kesulitan untuk menaklukkan Gelagah Putih. Bahkan semakin lama, rasa-rasanya ilmu Gelagah Putih semakin meningkat, bahkan mengatasi ilmunya. Alangkah bodohnya Ki Sabalintang mempercayaimu dalam tugas yang berat ini, berkata Gelagah Putih sambil mendesak lawannya. Kidang Limpat berloncatan di antara beberapa pedati yang berada di halaman. Namun ia tidak lagi dekat dengan pedati yang menjadi sasaran tugasnya malam itu. Bahkan akhirnya Kidang Limpat memilih untuk keluar dari deretan pedati-pedati itu. Ia memilih tempat yang lebih lapang untuk menghadapi lawannya yang sulit dikalahkannya itu. Bahkan Kidang Limpat telah menggenggam senjatanya yang khusus, sebuah limpung. Tombak pendek sekali yang runcing di kedua ujungnya. Senjata yang sangat khusus itu ternyata benar-benar dikuasainya dengan baik. Salah satu ujungnya yang runcing justru berkait seperti duri pandan. Gelagah Putih tidak dapat melawan senjata itu dengan tangannya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun telah mengurai ikat pinggangnya. Kau menghina senjataku, geram Kidang Limpat. Kenapa? Bertanya Gelagah Putih. Kidang Limpat menggeram. Dengan lantang ia pun berkata. Tidak seorang pun mampu melawan senjataku. Aku telah membunuh berpuluh-puluh orang dengan senjataku ini. Sekarang giliranmu. Kau akan mati dengan kulit daging di tubuhmu yang terkoyak. Jangan terlalu berbangga dengan senjatamu, sahut Gelagah Putih. Sekarang, untuk melawan senjataku, kau pergunakan ikat pinggang kulit itu. Bukankah itu merupakan satu kesombongan yang akan dapat meruntuhkan dirimu sendiri? Kau rendahkan senjataku dengan kesombonganmu itu. Maaf, Kisanak. Bukan maksudku. Tetapi aku memang merasa bahwa aku akan dapat mengimbangi senjatamu dengan senjataku ini. Agaknya kaulah yang telah meremehkan senjataku ini. Persetan dengan senjatamu. Jangan menyesali nasib burukmu, Gelagah Putih. Bukankah nasibku tidak buruk? Aku justru merasa berhasil malam ini, dengan menemukan seorang yang licik seperti kau ini. Kau tentu telah berbuat kasar terhadap bebahu padukuhan ini yang sebenarnya. Kau kemudian mengaku sebagai bekel dan beberapa orang kawanmu menjadi bebahu. Kau mencoba menjebak Kanjeng Pangeran Puger di Banjar, dengan memisah-misahkan keluarganya serta para abdinya di rumah-rumah sebelah. Dengan demikian, akan sangat memudahkan bagimu untuk menguasai mereka bagian demi bagian. Persetan dengan celotehmu. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Serangan Kidang Limpat pun menjadi semakin garang. Tetapi di luar dugaan, ikat pinggang Gelagah Putih ternyata merupakan senjata yang sulit ditembus. Bahkan di setiap benturan, Kidang Limpat merasa betapa telapak tangannya menjadi panas dan bergetar. Sementara itu, Ki Lurah Agung Sedayu masih bertempur dengan sengitnya melawan seorang yang memiliki kemampuan menguasai dan mempergunakan segala macam bisa dan racun. Meskipun pasar-pasarnya tidak mampu menyentuh tubuh Ki Lurah Agung, namun Ki Sanggawisa masih mempunyai berbagai macam cara untuk membunuh lawannya. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba saja Ki Sanggawisa mengambil sebuah bumbung kecil di kantong ikat pinggang kulitnya yang lebar. Tiba-tiba saja, tanpa menghiraukan serangan Ki Lurah Agung Sedayu, Ki Sanggawisa telah menghentakkan bumbung itu untuk menabur serbuk yang ada di dalamnya. Ki Lurah Agung Sedayu terkejut. Dengan sigapnya ia meloncat surut. Namun serbuk itu bagaikan dihembus, memburunya. Ki Sanggawisa tertawa berkepanjangan ketika ia melihat Ki Lurah Agung Sedayu telah menghirup kabut putih yang dibaurkan dari bumbung kecil itu, sebelum kabut itu hilang perlahan-lahan. Ki Lurah Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Sementara itu Ki Sanggawisa pun berkata di sela-sela derai tertawanya. Siapapun kau, Ki Lurah, namun kau akan segera mati. Kau telah menghirup serbuk racun sebelum diurai oleh angin. Kau telah menghirup debu yang putih masuk ke dalam rongga dadamu. Ki Lurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Ya, Ki Sanggawisa.
Aku sudah menghirup racunmu. Kau tidak akan sempat melihat akhir dari pertempuran ini. Setelah kau mati, maka aku akan membunuh lebih banyak lagi. Dengan pasarku atau dengan serbuk racunku. Kau tidak akan dapat meninggalkan aku, Ki Sanggawisa. Kita masih akan bertempur. Wajah Ki Sanggawisa berkerut. Namun ia tertawa pula. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu sekarang ini. Racunku mulai bekerja di rongga dadamu. Paru-parumu yang pertama-tama akan menjadi seperti terbakar. Kemudian seluruh isi dadamu. Sudahlah. Jangan sesorah. Kau seperti penjual jamu yang menjajakan daganganmu. Tetapi ternyata racunmu tidak lebih baik dari sirepmu. Setan kau. Kita akan bertempur sampai tuntas. Ki Sanggawisa menjadi sangat gelisah. Ia masih melihat Agung Sedayu berdiri tegak. Serbuk racun yang dihirupnya seakan-akan sama sekali tidak berpengaruh atas pernafasannya, dan apalagi atas seluruh tubuhnya. Bersiaplah, geram Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Sanggawisa terkejut ketika Ki Lurah bahkan telah meloncat menyerangnya. Apakah kau kebal racun? Bertanya Ki Sanggawisa sambil mengelak. Racunmu yang selemah sirepmu. Tidak ada apa-apanya. Ki Sanggawisa tidak menjawab. Namun dua buah pasar kecil telah meluncur mengarah ke tubuh Agung Sedayu. Ki Lurah memiringkan tubuhnya. Satu di antara pasar itu luput dan jatuh di dekat tangga. Namun satu yang lain dibiarkannya mengenai lengannya. Kalau serbuk racunku tidak membunuhmu, maka racun yang ada di ujung pasar itulah yang akan membuat seluruh tubuhmu membeku. Kau akan mati dalam waktu sekejap. Ki Lurah Agung Sedayu sempat mencabut pasar yang mengenai lengannya. Dilemparkannya pasar itu dan menancap di tanah. Jika pasarmu menancap di bumi, apakah bumi ini juga akan membeku? Wajah Ki Sanggawisa menjadi semakin tegang. Ia pun kemudian yakin bahwa lawannya adalah orang yang kebal racun betapapun tajamnya. Serbuk racunnya, serta racun yang ada di ujung pasarnya, sama sekali tidak berpengaruh. Lawannya itu masih saja tetap tegar menghadapinya. Bagaimanapun juga racunku akan memperlemah tenaga dan kemampuannya, seandainya tidak berhasil membunuhnya, berkata Ki Sanggawisa di dalam hatinya. Karena itu, maka Ki Sanggawisa ingin memanfaatkan kesempatan itu sebelum lawannya mampu meredam seluruh kekuatan racunnya. Dengan garangnya Ki Sanggawisa meloncat menyerang. Ia berharap bahwa lawannya menjadi lamban karena kerja racunnya. Tetapi ternyata kemampuan lawannya tidak berubah. Ki Lurah Agung Sedayu dengan cepat mengelak ketika tangan Ki Sanggawisa terjulur menerkam lehernya. Tangan Ki Sanggawisa tidak menyentuh sasaran. Bahkan ketika tangan itu terjulur, Ki Lurah Agung Sedayu dengan cepat mengayunkan kakinya, tepat mengenai lambung lawannya. Ki Sanggawisa terlempar beberapa langkah surut, bahkan sehingga orang itu telah jatuh tersungkur. Ki Sanggawisa tidak mempunyai pilihan lain. Ketika dengan tangkasnya ia bangkit berdiri, serta menyadari bahwa racunnya tidak mampu membunuh lawannya, maka Ki Sanggawisa tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus meninggalkan arena untuk menyelamatkan dirinya. Karena itu, maka Ki Sanggawisa harus membuka kesempatan untuk meninggalkan arena. Untuk mendapat kesempatan itu, maka Ki Sanggawisa telah melontarkan beberapa pasar kecilnya. Meskipun racun pasarnya tidak dapat menghentikan perlawanan Ki Lurah Agung Sedayu, namun jika pasar itu diarahkan ke wajahnya, maka Ki Lurah harus menghindarinya. Ki Sanggawisa berharap untuk mendapat kesempatan lebih dahulu meskipun hanya sekejap. Ia yakin bahwa yang sekejap itu akan membuka kesempatan kepadanya. Ia akan segera dapat mencapai deretan pedati di halaman, menyusup di antaranya dan menghilang dalam bayang-bayang kegelapan. Sebenarnya lah bahwa pasar-pasar yang dilontarkan telah menahan Ki Lurah Agung Sedayu yang terpaksa bergeser menghindar karena pasar-pasar itu mengarah ke wajah dan bahkan matanya. Kesempatan itulah yang diharapkan lawannya. Dengan cepat Ki Sanggawisa pun melenting menjauhi lawannya dan berlari ke sederetan pedati di halaman. Bagi Ki Lurah Agung Sedayu, Ki Sanggawisa adalah orang yang sangat berbahaya. Jika ia terlepas, maka ia akan dapat membunuh banyak prajuritnya dengan pasar-pasar kecilnya yang beracun. Ia dapat merunduk dari dalam kegelapan dengan licik. Kemudian melemparkan pasar-pasarnya. Tetapi waktu yang sekejap itu agaknya benar-benar sangat berarti bagi Ki Sanggawisa. Ia sudah meninggalkan Ki Lurah Agung Sedayu beberapa langkah. Jika ia dapat mencapai deretan pedati di halaman dan menyusup di antaranya, maka akan sulit untuk menemukannya.
Apalagi di sela-sela pedati yang berjajar itu telah terjadi pertempuran. Karena itu, Ki Lurah Agung Sedayu tidak mempunyai pilihan lain kecuali menghentikan orang yang sudah meninggalkannya beberapa langkah itu. Ki Lurah Agung Sedayu itu memerlukan waktu sekejap untuk memusatkan nalar budinya. Tiba-tiba saja seleret cahaya seakan-akan telah meluncur dari sepasang mata Ki Lurah Agung Sedayu, menyusul Ki Sanggawisa yang hampir mencapai celah-celah pedati yang berderet itu. Namun tiba-tiba terdengar teriakannya melengking. Ki Sanggawisa merasa punggungnya bagaikan tersengat 1000 lebah. Namun kemudian segalanya menjadi gelap. Ki Sanggawisa itu jatuh terkapar di depan sebuah pedati yang kosong. Ki Lurah Agung Sedayu berdiri termangu-mangu sejenak. Kemudian didekatinya tubuh Ki Sanggawisa yang terkapar di tanah. Tidak seorang pun pengikut Kidang Limpat yang sempat mendekatinya, karena mereka semuanya terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kidang Limpat sendiri tidak meyakini apa yang terjadi. Serangan Gelagah Putih semakin lama justru menjadi semakin berbahaya, sehingga Kidang Limpat sama sekali tidak berani berpaling daripadanya. Meskipun Gelagah Putih hanya bersenjata ikat pinggangnya, tetapi ikat pinggang itu lebih berbahaya dari pedang, tombak, bindi dan jenis-jenis senjata yang lain. Juga lebih berbahaya dari senjatanya yang bermata dua itu. Sejenak kemudian Ki Lurah Agung Sedayu telah berjongkok di sebelah tubuh Ki Sanggawisa. Ketika jari-jari tangannya menyentuh leher Ki Sanggawisa, Ki Lurah Agung Sedayu itu menarik nafas panjang. Ki Sanggawisa sudah tidak akan dapat bangkit untuk selamanya. Apa boleh buat, desis Ki Lurah Agung Sedayu. Sejenak kemudian Ki Lurah itu pun bangkit berdiri. Tiba-tiba saja ia teringat kepada Rara Wulan dan Sekar Mirah yang bertempur di sebelah pendapa Banjar itu. Karena itu, maka Ki Lurah Agung Sedayu itu pun segera meninggalkan tubuh Ki Sanggawisa yang terbaring diam. Dalam pada itu, Rara Wulan dan Sekar Mirah masih bertempur dengan sengitnya melawan Ki Gagak Mulai. Betapapun tinggi ilmu Ki Gagak Mulai, namun melawan dua orang berilmu tinggi, Ki Gagak Mulai harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Namun Ki Gagak Mulai tidak dapat mengingkari kenyataan. Dua orang perempuan yang mengaku abdi Kanjeng Pangeran Puger itu tidak dapat ditundukkannya. Karena itu, maka Ki Gagak Mulai pun tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun melawan dua orang perempuan, namun Ki Gagak Mulai terpaksa mempergunakan senjatanya yang mengerikan. Ketika Ki Gagak Mulai meloncat surut, maka Ki Gagak Mulai telah mengenakan telapak tangan baja serta kuku-kuku baja yang runcing sekali. Dengan senjatanya itu, maka setiap cengkraman kuku-kukunya akan berarti kematian bagi lawannya. Rara Wulan dan Sekar Mirah bergeser surut selangkah. Dalam cahaya remang-remang oleh lampu minyak di pendapa, mereka melihat tangan Ki Gagak Mulai seperti tangan seorang raksasa yang sangat mengerikan. Aku tidak mempunyai pilihan. Aku akan mengoyakkan kulit dagingmu yang lunak itu. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sudah agak lama Rara Wulan tidak membawa pedang. Namun ketika ia ikut dalam iring-iringan keluarga Kanjeng Pangeran Puger ke Demak, maka Rara Wulan membawa pisau belati panjang di lambungnya, di bawah bajunya yang agak panjang. Ketika Ki Gagak Mulai menggerakkan tangannya, maka terasa arus angin menyentuh tubuhnya. Namun dengan serta-merta Rara Wulan pun telah menarik pisau belati panjangnya. Kau kira pisaumu itu berarti, heh? Rara Wulan tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja pisau belati itu terayun mendatar. Hampir saja menggapai lambung Ki Gagak Mulai. Kau memang iblis betina. Kau kira kau akan dapat lolos dari jari-jariku? Ketika Ki Gagak mulai berloncatan menyerang, Sekar Mirah pun telah menarik senjatanya pula dari selongsongnya dan meletakkan selongsong itu di bibir pendapa. Ki Gagak mulai terkejut melihat tongkat baja putih itu. Dengan serta-merta ia pun berkata, "Jadi kaulah Nyi Lurah Agung Sedayu? Dari mana kau tahu? Tongkat baja putihmu itu." Sekar Mirah tersenyum. Katanya, "Kau ikut dalam permainan lakon yang dipertunjukkan oleh Ki Sabalintang tentang Nyi Lurah Agung Sedayu yang berpihak kepadanya? Persetan. Sekarang kita berhadapan. Akulah ternyata yang akan berhasil merampas tongkat baja putih itu dari tanganmu. Akulah yang akan menjadi salah seorang pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati. Itu hanya omong kosong. Tongkat baja putih itu sekedar pertanda. Karena itu, aku tidak punya tongkat baja putih ini, jika seseorang pantas menjadi pemimpin, ia akan menjadi pemimpin. Kau jangan memperkecil arti tongkat baja putih yang sekarang kebetulan berada di tanganmu.
Tetapi aku sama sekali tidak bermimpi untuk menjadi salah seorang pemimpin dari perguruan yang kau katakan itu. Perguruan yang ikatan anggotanya sangat rapuh, karena mereka tidak terdiri dari murid-murid perguruan itu. Apa artinya kalian berada dalam satu wadah, jika pamrih kalian terlalu bersifat pribadi? Persetan kau, Nyi Lurah. Sekarang bersiaplah untuk mati. Jari-jariku akan mencengkram dadamu serta memungut jantungmu. Sekar Mirah tidak menjawab lagi. Tetapi tongkat baja putihnya telah berputar dengan cepat, sehingga udara pun telah bergaung. Sejenak kemudian pertempuran pun telah berlanjut. Ki Gagak mulai memang seorang yang berilmu tinggi. Tetapi menghadapi Rara Wulan dan Sekar Mirah bersama-sama, Ki Gagak mulai harus mengerahkan kemampuannya. Dengan loncatan-loncatan panjang Ki Gagak mulai berusaha menggapai tubuh-tubuh lawannya dengan kuku-kukunya. Namun setiap kali senjata Rara Wulan atau Sekar Mirah telah terjulur mematuk ke arah dada Ki Gagak mulai. Tetapi setiap kali Rara Wulan dan Sekar Mirah sempat terkejut jika terjadi benturan yang keras dengan telapak tangan Ki Gagak mulai yang berlapis baja. Semakin lama, Ki Gagak mulai pun harus meyakini bahwa lawan-lawannya memang memiliki ilmu yang tinggi. Rara Wulan yang telah ditempa oleh beberapa orang itu, memiliki ilmu yang rumit. Serangan-serangannya sulit diduga. Bahkan kadang-kadang justru berlawanan dengan perhitungan lawannya. Sementara itu, ayunan tongkat baja putih Sekar Mirah menjadi semakin mantap. Meskipun Ki Gagak mulai masih mampu menepisnya, tetapi terasa tulang-tulang telapak tangannya yang sudah dilapis dengan baja menjadi nyeri. Karena itu, maka semakin lama Ki Gagak mulai itu menjadi semakin terdesak oleh kedua orang perempuan itu. Perempuan-perempuan berilmu iblis, geram Ki Gagak mulai. Namun Ki Gagak mulai pun kemudian meyakini bahwa keduanya tentu bukan abdi Kanjeng Pangeran Pugar. Yang pasti, seorang di antara mereka adalah Nyi Lurah Agung Sedayu. Setelah langsung bertempur melawan Nyi Lurah, Ki Gagak mulai pun segera menyadari kebenaran berita yang pernah didengarnya tentang ilmu perempuan itu. Bahkan Ki Gagak mulai telah mendengar langsung dari kisah Balintang, bahwa perempuan yang memiliki tongkat baja putih itu adalah perempuan yang berilmu tinggi. Karena itu, maka Ki Gagak mulai pun kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa ia harus segera mengakhiri pertempuran itu. Itulah sebabnya, tatanan gerak Ki Gagak mulai terasa menghentak-hentak. Dengan garangnya Ki Gagak mulai berusaha mendesak lawan-lawannya. Namun Ki Gagak mulai sebenarnya hanya memerlukan waktu sekejap untuk memusatkan nalar budinya. Dalam keadaan yang paling rumit serta terdesak, maka Ki Gagak mulai tidak mempunyai pilihan lagi. Setelah berhasil mengambil jarak dari kedua orang lawannya, maka Ki Gagak mulai pun telah merambah ke puncak ilmunya. Terasa jantung Sekar Mirah dan Rara Wulan tergetar ketika mereka melihat Ki Gagak mulai berdiri tegak sambil mengangkat tangannya perlahan-lahan. Jari-jarinya yang mengenakan baja-baja runcing itu terjulur lurus merapat. Agaknya Sekar Mirahlah yang menjadi sasaran pertamanya, karena menurut perhitungan Ki Gagak mulai, Sekar Mirah adalah perempuan yang sangat berbahaya dengan tongkat baja putihnya. Sekar Mirah melihat tatapan mata Ki Gagak mulai itu. Karena itu, maka Sekar Mirah pun telah bersiap sepenuhnya untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari serangan lawannya. Dalam keremangan malam yang diterangi oleh lampu minyak di pendapa Banjar itu, Sekar Mirah dan Rara Wulan melihat lidah api yang merah meluncur dari ujung-ujung jari Ki Gagak mulai. Seperti seekor burung api yang disebut kemamang, serangan itu meluncur dengan cepatnya mengarah ke dada Sekar Mirah. Sekar Mirah tidak menangkis serangan itu dengan tongkat baja putihnya. Ia sadari bahwa kekuatan ilmu itu tentu sangat besar. Karena itu, maka dengan serta-merta Sekar Mirah pun telah melenting menghindar. Lidah api yang meluncur itu tidak mengenai dada Sekar Mirah, namun terasa panasnya api itu bagaikan membakar kulitnya. Jantung Sekar Mirah bergetar ketika ia melihat akibat serangan Ki Gagak mulai. Sebuah gerumbul perdu yang berada di belakangnya, tiba-tiba saja bagaikan meledak. Sesaat nampak api menjilat ke udara. Namun kemudian padam. Darah Ki Gagak mulai tersirap ketika ia melihat Nyi Lurah Agung Sedayu itu sempat mengelakkan serangannya. Perempuan itu mampu memperhitungkan dengan cermat arah serangannya, sehingga dengan kecepatan yang tinggi ia mampu mengelak. Pada saat itu, Ki Lurah Agung Sedayu telah meloncat mendekati arena pertempuran di samping pendapa Banjar itu. Namun ketika ia siap untuk menyerang Ki Gagak mulai, ia tertegun sejenak. Ia melihat Rara Wulan telah lebih dahulu meluncurkan serangannya. Ilmunya yang diwarisinya dari Nyi Citra Jati. Pacar Utah Pusparinonce.
Ki Gagat mulai terkejut melihat serangan yang meluncur, justru dari perempuan yang masih terhitung muda itu. Ki Gagat mulai sama sekali tidak menduganya. Karena itu, maka Ki Gagat mulai terlambat menanggapi serangan itu, justru pada saat ia bersiap untuk mengulangi serangannya terhadap Sekar Mirah. Yang tidak pernah diperhitungkan Ki Gagat mulai itu pun terjadi. Serangan ilmu Rarawulan yang jarang ada duanya itu telah menghantam tubuh Ki Gagat mulai yang terlambat menghindar. Terasa dada Ki Gagat mulai itu bagaikan meledak. Betapapun tinggi daya tahan Ki Gagat mulai, namun pacar Utah Pusparinonce itu terasa seakan-akan telah merontokkan isi dadanya. Ki Gagat mulai itu terdorong beberapa langkah surut. Kemudian tubuhnya telah terbanting dengan kerasnya. Bagian belakang kepala Ki Gagat mulai itu telah membentur tangga pendapa pula. Ki Gagat mulai tidak sempat mengeluh. Seorang yang berilmu tinggi itu telah terbunuh di pertempuran oleh kekuatan ilmu Rarawulan. Sekar Mirah yang telah berdiri tegak dengan tongkat baja putih di tangannya, berdiri termangu-mangu. Ia memandang tubuh yang terbaring diam itu. "Bokayu," desis Rarawulan. "Kau berhasil menghentikan perlawanannya, Rara," desis Sekar Mirah. Keduanya berpaling ketika mereka mendengar Sura Agung Sedayu. "Kalian sudah menyelesaikannya. Hati-hatilah, pertempuran masih berlangsung. Aku akan melihat Pangeran Puger." Sekar Mirah mengangguk sambil menjawab. "Ya, Kakang." Agung Sedayu pun segera meloncat meninggalkan kedua orang perempuan itu. Ia belum sempat memuji keberhasilan Rarawulan. Sejenak Rarawulan dan Sekar Mirah termangu-mangu. Tetapi mereka tidak berniat pergi ke kebun belakang. Dalam kegelapan akan dapat terjadi salah paham. Karena itu, untuk sementara keduanya tidak pergi kemana-mana. Mereka mengawasi saja pendapa dan peringgitan Banjar. Beberapa orang abdi perempuan masih tertidur nyenyak. Pengaruh sirep yang ditebarkan ternyata benar-benar tajam. Bahkan setelah Ki Sanggawisa terbunuh, pengaruh sirep itu tidak segera hilang dari Banjar. Ketika Agung Sedayu berada di peringgitan, ia pun segera melihat bahwa Kanjeng Pangeran Puger berdiri termangu-mangu di halaman di samping pendapa. Berseberangan dengan Rarawulan dan Sekar Mirah. Dengan cepat Agung Sedayu pun mendekatinya. "Ampun, Pangeran. Apa yang terjadi?" bertanya Ki Lurah Agung Sedayu. Pangeran Puger menunjuk tubuh seseorang yang terbaring diam. Dalam keremangan cahaya lampu di pendapa, mata Ki Lurah Agung Sedayu yang tajam melihat tubuh itu seakan-akan telah terhempas ke dalam api. "Pangeran Puger memang seorang prajurit Linuih," berkata Ki Lurah Agung Sedayu di dalam hatinya. Sementara itu, Ki Lurah Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Sesosok tubuh yang lain terbaring beberapa langkah dari tubuh yang bagaikan terpanggang api itu. "Aku tidak mempunyai pilihan lain, Ki Lurah," berkata Pangeran Puger. "Orang ini memiliki ilmu yang sangat tinggi. Keris itu di tangannya merupakan senjata yang sangat berbahaya. Orang itu dapat mengelabui penglihatan lawannya, sehingga ia mempunyai kesempatan yang baik untuk membunuhnya. Hamba, Pangeran." Kemudian Pangeran Puger pun berpaling kepada Ki Lurah Adipraya. "Ki Lurah, obati luka-lukamu." "Luka hamba tidak parah, Kanjeng Pangeran. Biar saja nanti setelah pertempuran ini selesai." Pangeran Puger menarik nafas panjang. Katanya, "Terserahlah kepada Ki Lurah." Namun nampaknya para prajurit akan segera menguasai keadaan. Ki Lurah Adipraya tidak menjawab. Namun ketika ia memandang ke halaman samping dan halaman depan, ia melihat bahwa pertempuran memang sudah mereda. "Pangeran," berkata Ki Lurah Agung Sedayu kemudian. "Silakan masuk ke ruang dalam. Biarlah para putri tidak mencemaskan keadaan Pangeran." Pangeran Puger mengangguk sambil berkata, "Baiklah, Ki Lurah. Marilah, Ki Lurah Adipraya." "Marilah, Pangeran." Keduanya pun kemudian segera naik ke pendapa dan langsung masuk ke ruang dalam. Sementara itu kedua orang prajurit yang semula berada di ruang dalam bersama Ki Lurah Adipraya telah berada di antara para pengawal yang lain. Namun pertempuran memang sudah mereda. Beberapa orang pengikut Kidang Limpat sudah dapat dilumpuhkan. Bahkan sudah ada di antara mereka yang menyelinap dan menghilang di rimbunnya pepohonan di kebun belakang. Kemudian diam-diam meninggalkan arena pertempuran lewat pintu butulan yang memang sudah terbuka. Ada beberapa orang di antara mereka yang tertangkap saat mereka mencoba melarikan diri. Tetapi ada pula di antara mereka yang berhasil. Tetapi ada pula di antara para pengikut Kidang Limpat yang keras kepala.
3 orang di antara mereka tiba-tiba saja berlari meloncat ke pendapa dengan pedang di tangan. Dengan serta-merta mereka mengancam beberapa orang abdi perempuan dengan senjata mereka. Beberapa orang prajurit di pasukan khusus yang mengejar mereka tertegun. Demikian mereka meloncat naik ke pendapa, orang yang mengancam perempuan yang masih tidur itu berkata, "Jika kau mendekat, maka aku akan menebas leher perempuan-perempuan ini." Bersambung ke bab 498. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.